An. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Oke, ahlan wa sahlan buat kawan-kawan semua di daras pertama kita, yaitu daras fikih. Berarti total kita berapa ini semuanya? 14 ya? 14 kayaknya. Yang di grup itu 14. Nah, kita insya Allah tiap darasnya, durasinya itu ya kisaran 2 jam lah. 2 jam karena malam kan. 2 jam maghribnya sekarang jam 8. Terus 2 jam udah jam 10. Walaupun jam 10 itu baru habis maghrib gitu. Tapi udah malam banget rasa ya. Karena subuhnya jam 4. Nah, uh, insya Allah kita akan memulai daras kita, yaitu fikih. Yang dalam kesempatan ini kita menggunakan kitab Yakut Nafis. Nah, di pertemuan pertama, pertemuan awal, spidol mana tadi, Ki? Hah? Belum ada? Di sana nggak ada? Di situ ada spidol kayaknya dalam itu. Coba. Nanti sediain 2 spidol aja, Li. Spidol di sini sama spidol di sana. Sisain di mana? Oh, spidol sudah dibawa pulang. Oke, seperti biasa di pertemuan pertama, biasa kita mungkin ngebahas tentang mukaddimah dulu, mukaddimah ilmu fikih dan seterusnya. Ya, orang-orang yang ada di sini sekarang itu adalah orang-orang yang setidaknya punya track record pernah belajar sama saya. Berarti udah tau lah dalam mukaddimah itu biasa saya memberi apa gitu. Itu kan berarti biasanya itu mencakup kepada 3 mukaddimah, yaitu mukaddimah ulum syariah, lalu mukaddimah fan ilm, sama mukaddimatul kitab. Tapi mukaddimatul kitab yang dimaksud di situ bukan mukaddimatul kitab yang dimaksud di kitab. Karena nanti kalau di kitab itu biasa para musannif itu mengawali dengan membagikan mukaddimah itu ada mukaddimatul ilm, mukaddimatul kitab. Nah, tapi yang dimaksud dengan mukaddimatul kitab itu bukan spesifikasi kitab, melainkan yang dimaksud mukaddimatul kitab itu adalah mukaddimah yang ada di kitab itu. Gitu, mukaddimah yang ada di kitab itu. Ya, dari solawatnya, salamnya, hamdalahnya itu nanti disebut sebagai mukaddimatul kitab atau dari pembahasan yang dimana dirasa menjadi jembatan untuk inti daripada pembahasan yang mau dibahas di dalam suatu fan ilmu. Nah, itu nanti disebut sebagai muqaddimatul kitab. Biasa kita mengenalnya juga dengan khutbatul kitab. Itu istilahnya itu juga namanya adalah khutbatul kitab. Itu namanya muqaddimatul kitab. Nah, muqaddimah kitab yang di saya, yang maksudnya yang saya sampaikan di pertemuan pertama itu biasanya, itu adalah tentang kitab. Seperti itu, tentang kitab, tentang spesifikasi kitab itu seperti apa. Gitu. Nah, terus di kesempatan kali ini kita nanti akan pakai kitab Yakut, sedikit memperkenalkan juga karena eh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh guru-guru saya, terutama guru-guru fikih, memang mengatakan bahwasanya dalam fikih itu banyak kaul, banyak akwal, sehingga akhirnya banyak penyaringan. Nah, salah satu matan dan syarah atau matan aja kita lihat. Salah satu matan yang dianggap sebagai matan yang mengumpulkan kaul-kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang diperuntukkan untuk mubtadiin itu adalah matan ini, yang penafis. Sekalipun matan ini jauh
keberadaannya itu jauh setelah matan yang masyhur kita di Indonesia, yaitu matan takrib, Ghoyah wa takrib gitu. Tapi atau matan Nabi Suja. Itu kan banyak namanya, matan takrib atau Ghoyah wa takrib atau matan Nabi Suja. Nah, matan Nabi Suja itu sebenarnya kalau matan Nabi Suja itu punya punya nazam juga gitu, punya nazam Ghoyah wa takrib. Jadi misalnya kita kalau misalnya ranah nazam, maka nazam yang dikatakan sebagai mengumpulkan kaul-kaul mu'tamad dalam nazam itu adalah matan Zubat gitu. Zubatnya Ibnu Ruslan. Itu dianggap atau dinobatkan sebagai kitab fikih atau nazam di dalam fikih yang mengumpulkan kaul mu'tamad. Kaul mu'tamad itu maksudnya gini ya, misalnya dalam syarat apa. Nah, ada kaul yang mengatakan ini termasuk syarat, ada yang mengatakan tidak termasuk syarat. Yang mu'tamadnya yang mengatakan dia syarat seperti itu. Nah, terus kita melihat di dalam kitab-kitab yang lain ternyata dia nggak syarat. Nah, berarti kitab itu dalam hal itu tidak menggunakan kaul mu'tamad. Nah, dalam nasar itu yang paling direkomendasikan sama masyayikh kita di sini itu adalah yakut nafis. Gitu. Saya ingat banget dulu saat masih majelis bersama Syekh Mustafa, saat kita ada pertanyaan tentang apa sekiranya yang paling ini untuk mubtadi. Beliau mengedepankan yakut nafis daripada takrib. Sedangkan kita di Indonesia itu dikarenakan matan takrib itu udah duluan intisyarnya. Itu sudah duluan intisyar. Maksudnya ya karena matan takrib itu udah lama gitu. Beliau itu sudah lama membuat kitab itu gitu. Sehingga akhirnya di Indonesia udah lebih masyhur itu. Tetapi kalau misalnya ditahrir kaul-kaul yang ada di takrib dengan kaul-kaul yang ada di dalam yakun nafis, maka kaul yang ada di dalam yakun nafis itu lebih mu'tamad gitu, lebih mu'tamad. Begitu juga tentang tartib. Nah, salah satu kelebihannya pun nafis itu adalah tartibnya. Yang dimana di setiap pembahasan beliau memberi ta'rif. Nah, kalau misalnya di takrib itu langsung diberi pembahasan aja gitu. Jarang. Ada kita menemukan ta'rif tapi jarang. Nah, kalau di sini beliau di setiap pembahasan, di setiap bab beliau itu mencoba menta'rifkan. Sehingga akhirnya kita tidaklah memasuki suatu bab kecuali kita sudah paham apa yang akan dibahas di dalam bab itu. Jadi waktu kita masuk ke suatu bab tertentu atau suatu pembahasan tertentu, kita ta'rifkan dulu apa itu. Seperti itu. Seperti toharoh, sholat, dan seterusnya nanti ke depan. Kita ta'rifkan. Hatta nanti syarah-syarahannya itu akhirnya tertuntut untuk ngebahas ta'rif dulu. Dalam artian, oh ini ta'rifnya nggak jami nih. Oh ini ta'rifnya nggak mani ini. Nah, sehingga saat kita membahas ta'rif dulu, itu membuat tasawur kita akan furu fikih itu bertambah. Karena nanti bagi kaul yang mengatakan, oh ini nggak jami. Karena ada furu ini nggak masuk dalam ta'rif ini. Nah, sehingga akhirnya kita kebayang ternyata ada furu ini. Atau ini nggak mani. Karena ada furu ini ikutan masuk gitu. Nah, kita akhirnya kebayang, oh ternyata ini nggak bisa masuk ya ke dalam ta'rifnya itu. Itu kita mempelajari ilmu seperti itu secara nggak langsung juga sembari membangun malakah fikih. Karena fikih itu adalah masail. Kita berbeda coraknya saat kita mengatakan kita belajar ilmu alat semua atau kita belajar ilmu makosid semua, ilmu makosid, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ilmu tafsir, ayat Quran itu selesai. Dalam artian diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, itu selesai. Seperti itu. Ilmu hadis juga seperti itu. Misalnya kita mengumpulkan dari berbagai macam hadis, sebanyak apapun hadis, tapi ada ujungnya. Kenapa? Karena hidup Nabi itu ada awal dan ada akhir. Sehingga akhirnya kalamnya Nabi itu ada selesainya. Jelas ya? Nah, masalahnya fikih itu nggak ada selesainya. Fikih itu adalah af'al mukallaf. Af'al mukallaf itu nggak ada habisnya. Sampai mukallaf ini selesai. Sampai nggak ada lagi yang dinobatkan sebagai mukallaf. Kapan tidak ada lagi orang dinobatkan sebagai mukallaf? Ya saat akhirat nanti. Di akhirat nanti udah nggak ada taklif. Yang ada itu adalah LPG. Gitu. Pertanggungjawaban yang ada itu. Udah nggak ada tugas lagi kita di akhirat. Sedangkan kalau misalnya di dunia ada. Nah, selama masih ada taklif, maka masih ada si mukallaf. Selama masih ada mukallaf, maka masih ada af'al. Selama masih ada af'al, maka ya makin terus-menerus tatawur lah ininya tuh, fi'lnya. Nah, maka dari itu guru-guru kita selalu menyampaikan bahwasanya fikih itu adalah masail. Dari itulah, misal kalau dalam ranah fikih
saya sama sekali tidak menutup kemungkinan maklumat kalian di sini itu bisa jadi lebih banyak. Kenapa? Karena bisa jadi ngaji kalian lebih jauh, bacaan kalian lebih jauh gitu. Sehingga akhirnya kalian mengetahui, oh dalam ini dulu Syekh ini pernah bilang, oh tentang ini dulu kitab ini pernah disampaikan dan seterusnya. Kenapa? Karena fikih itu random banget. Karena tadi itu, karena fikih itu adalah masail. Seperti itu. Bukan kaidah. Beda seperti misalnya nahu. Nahu itu kaidah yang dimana antara satu dan yang lain keterikat dan itu habis. Habis itu maksudnya adalah ada titik selesainya. Beda seperti soroh, beda seperti balaghah, mantik dan seterusnya gitu. Itu semua kaidah yang dimana ada titik awalnya, ada titik akhirnya gitu. Sedang fikih nggak ada. Nah sehingga siapapun bisa mengetahui apapun dari pintu manapun. Seperti itu fikih. Itu adalah fikih. Sehingga sangat tidak menutup kemungkinan orang yang udah mengajar sekalipun dia bisa jadi tidak tahu salah satu furu yang itu diketahui sama orang yang ikut. Beda dengan misalnya mantik. Orang misalnya udah paham A sampai Z mantik misalnya atau udah paham A sampai Z nahwu misalnya. Dia nggak akan kelepasan satu masail pun. Jelas ya? Yang dimana kalau misalnya ada orang belajar, si yang pengajarnya itu atau si yang menyampaikannya itu, dia nggak kelepasan satu itu. Karena kalau misalnya dia kelepasan ya berarti dia belum hatam ngaji nahunya. Atau misalnya ada yang dia nggak tahu, berarti dia belum hatam ngaji balagohnya, atau ngaji sorofnya, atau ngaji mantiknya, dan seterusnya. Tapi kalau fikih, lah. Kalau fikih itu enggak. Gitu. Karena bisa jadi orang baca gorib gitu misalnya. Gorib, masail fikih. Ternyata, oh ada yang membahas ini. Yang dimana itu lepas daripada jangkauan bacaan atau jangkauan pembelajaran saya. Ini jelas ya. Sehingga dari sini saya langsung mendisklaimer dari awal gitu, mendisklaimer karena memang yang saya dapati dalam perjalanan saya belajar fikih juga gitu. Gitu. Para guru-guru saya juga menyampaikan gitu, menyampaikan bahwasanya fikih itu sangat tidak menutup kemungkinan siapapun bisa tahu apapun dari pintu manapun. Gitu. Itu fikih yang dimana itu bisa jadi tidak diketahui sama pengajarnya sekalipun tentang itu misalnya. Karena memang eh, saking abstraknya itu atau saking randomnya itu. Tapi ini bukan yang kerangka-kerangka utama ya. Kerangka-kerangka utama misalnya ada orang ngajar nggak tahu li'an itu apa misalnya. Itu bukan itu. Tapi maksudnya ternyata ada surah ini misalnya. Ternyata ada surah gini. Ya, itu baru yang lepas gitu. Maksudnya ini bukan yang kerangka-kerangka utama atau basic-basic yang ada di dalam fikihnya bukan. Melainkan furu-furu yang goribah. Gitu. Furu-furu goribah itu tuh terkadang banyak gitu. Sehingga dalam perjalanan saya belajar fikih sekalipun saya menemukan gitu. Menemukan waktu saya sampaikan, saya bilang saya nemu di kitab ini. Ternyata mukhatab saya atau guru saya juga baru mengetahui ada itu. Itu saking siapapun bisa tahu apapun dari pintu manapun. Nah, uh, kecuali kalau misalnya pembahasan-pembahasan utamanya gitu, pembahasan utamanya itu baru. Kalau pembahasan utamanya itu baru itu yang udah tersebut. Nah, sehingga jadi saat di dalam kitab fikih, ini kita cerita fikih aja dulu sekilas. Saat di dalam kitab fikih itu nanti para musonifnya itu waktu beliau membahas toharoh misalnya, terus muncul furu, itu furu yang dimunculkan sama beliau itu adalah furu pilihan dari ribuan furu yang beliau tahu. Paham nggak? Jadi maksudnya itu nanti ada beberapa sebab itu. Kenapa kok dipilih itu? Salah satunya itu karena furu itu yang paling sering ditemukan. Itu yang paling sering terjadi di muka bumi atau paling sering terjadi di masyarakat. Sehingga akhirnya itu yang dimunculkan. Gitu. Nah, nanti kalau kita baca kitab lain, itu nanti ada furu lagi yang berbeda. Sehingga akhirnya apa yang dimuncul di kitab A itu adalah furu sesuai ijtihad beliau dari sekian ribu furu itu yang beliau tahu. Yang dimunculkan di kitab B juga seperti itu. Dimunculkan ini. Nah, sehingga saat kita melihat misalnya syara 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 takrib itu banyak. Ada Iqna, ada Kifayatul Akhyar, ada Fathul Qorib, misalnya seperti itu. Saat membaca itu kan yang dipaparkan di dalam kitab-kitab itu kan furu-furu yang berbeda semua. Gitu, furu yang berbeda. Kenapa? Karena istihadnya para ulama untuk kitab itu beliau merasa ini adalah furu yang sering terjadi. Karena kalau misalnya beliau mengeluarkan semua furu yang beliau tahu, wah nggak ada habisnya itu. Itu besar banget. Makanya akhirnya kitab-kitab fikih atau kalau kita bilang mausu'ah gitu ya, mausu'ah itu kan kumpulan daripada segala itu terbesarnya itu ya fikih jadinya. Itu terbesar daripada mausu'ah itu fikih. Karena fikih itu ya memang nggak ada habisnya.
ada gambaran gini, ada gini, dan seterusnya pembahasan satu itu. Oke, itu sekilas tentang fikih. Terus, ini ada hadisnya nggak nih? Oke, semoga ada lah. Seperti biasa, kita mencakup 3 muqaddimah. Papan tulisnya karena udah lama nggak dipakai jadi keset banget. Kita mencakup 3 muqaddimah, yaitu muqaddimah al-ulum syar'iyyah. Ini cepat aja ya, karena kita udah pembahasan fikih itu ranah masail, ranah maqasid. Terus muqaddimah penilaian ilm, yaitu al-fiqh. Nah, dalam Yakun Nafis, Imam Ahmad Asy-Syatiri, beliau memunculkan 10 mabadi'nya. Di matan aja beliau munculkan gitu, 10 mabadi'nya. Biasa jarang banget. Sya'an matan itu biasa ta'rif aja nggak dimunculkan, langsung masuk. Itu ta'rif. Atau biasa hanya ta'rif, hanya had, maudhu, sama samrah saja yang dimunculkan. Selebihnya enggak. Tapi di sini beliau memunculkan semuanya. Itu salah satu mazayanya juga, salah satu kelebihan daripada kitab ini juga. Itu karena beliau memunculkan semuanya, yaitu semua daripada mabadi asyaratu ke 10-10-nya. Baru yang terakhir itu muqaddimatul kitab. Baru nanti sedikit kita ngelihat tentang ini, tentang kitab ini, yaitu kitab Al-Yaqut An-Nafis. Nah, kalau muqaddimah ulum syariah ini saya rasa jelas ya, karena dia udah masuk di dalam ulum syariah itu. Saya tarik aja sini. Ulum syariah itu ranahnya ada wasail, ada al-maqasid. Nah, terus salah satu maqasid atau yang biasa sering saya sampaikan, ada 3 versi ulama saat menentukan maqasid, tapi setidaknya qadrul musytarak. Qadrul musytarak tuh yang selalu ada di antara 3 versi itu adalah al-fiqih. Karena gimana pun itu para ulama ittifaq mengatakan fikih itu sebagai ilmu maqasid. Tapi kalau kita mengatakan fikih sebagai ilmu maqasid yang kalau mau mempelajari dia harus selesai semua wasailnya, itu adalah fikih secara ta'lim. Nah, makanya saat menuntut ilmu itu ada secara ta'lim. Ada secara talqin. Talqin. Talqin itu berarti ya hanya disampaikan. Nah, di sini kita usahakan setengah-setengah ta'lim lah ya. Walaupun memang belajarnya itu talqin. Karena marohil orang belajar fikih ta'lim itu ya dia setiap kaulnya itu selalu diistinbat daripada dalilnya. Misalnya kenapa kok ada ini istinbat, oh dalilnya ini sehingga yang mengeluarkan ini itu yang dikatakan sebagai ta'lim gitu. Jadi usul fikihnya main banget jadinya seperti itu. Nah, oke. Ya kalau kita paling hanya mengambil kaul yang ada di dalam kitab ini atau hanya menukilkan kaul sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam ranah belajar ini secara talqin, tapi setidaknya juga kita akan ngelihat sedikit gitu dalil-dalil yang ada. Seperti dalil-dalil yang ada, misal kenapa kok kaulnya hanya 12 karena menjami daripada hadis A. Misalnya itu yang dikatakan sebagai kita melihat dalil-dalil yang ada. Nah, itu mempelajari secara ta'lim seperti itu. Karena secara ta'lim ya orang harus bisa wasailnya semua. Itu karena fikih itu adalah produk daripada usul fikih. Oke. Terus gini, sering juga saya menyampaikan, fikih itu dia itu sya'annya fikih. Sya'annya fikih itu maksudnya adalah al-aslunya fikih itu adalah ar-riwayah. Ini di dalam ilmu syar'i dulu. Di dalam ranah daripada ulum syar'i. Asalnya fikih itu adalah riwayah. Kenapa? Karena fikih itu adalah ma waroda. Ini aslunya ya, al-aslu. Atau di sini aja. Al-aslu di dalam fikih itu adalah riwayah. Riwayah itu maksudnya adalah ma waroda anin nabi. Itu fikih. Betul. Ma waroda anin nabi itu fikih. Segala yang muncul dari nabi. Berarti riwayat. Sehingga akhirnya saat kita mengatakan fikih itu riwayat, maka fikih itu sudah ada sejak zaman nabi. Karena memang utamanya dalam agama itu adalah ibadahnya kita.
Maksudnya adalah penghambaan kita setelah kita selesai dengan al-iman. Gitu. Baru nanti diselingi dengan amal, karena ini mewakili amal, ini mewakili i'tiqad. Setelah itu diselingi dengan pembersihan amal, yaitu al-ihsan. Gitu. Jadi perjalanannya gitu. Sebelum semua dimulai, maka kita i'tiqadi dulu. Karena ranah iman itu adalah ranah i'tiqad. Oke. Sebelum semuanya dimulai, kita i'tiqad dulu. Kita percaya dulu. Ini kan biasa dimulai kalau kalau urutan ini kan bisa kita lihat misalnya urutan orang yang uh, dakhalal Islam misalnya. Man dakhalal Islam. Nah, karena kita kalau misalnya urutan dari kita lahir itu nanti bisa jadi urutannya kebalik-balik tuh. Kenapa kebalik-balik? Karena misalnya ada orang yang ibadahnya udah benar, sholatnya udah benar, tetapi imannya masih masih ragu-ragu. Seperti itu. Sehingga kan banyak kejadian saat itu. Nah, kita pakai startnya itu misal orang yang imannya udah mantap tetapi sebelumnya tidak beriman. Maksudnya itu adalah sebelumnya tidak beribadah gitu. Nah, orang yang dakhalul Islam. Berarti kan dia akan melewati beberapa fase itu. Nah, fase yang paling pertama dilalui sama orang yang masuk Islam itu adalah fase al-iman. Gitu. Ini atau fase ini nih. Fase ini. Fase yang paling pertama dilalui sama ini, kan waktu orang menyatakan saya mau masuk Islam, kan kita nggak mempermasalahkan kamu udah bisa sholat belum, kan nggak gitu. Kita nggak mempermasalahkan udah bisa wudhu belum, nggak gitu kan? Atau kamu udah ikhlas belum ini ya? Makin jauh, gitu, semakin jauh perjalanan dia, enggak. Tetapi yang paling pertama fase yang dia lewati syahadat dulu. Syahadat itu maksudnya yakini dulu Islam itu benar. Yakini dulu Tuhan itu Allah. Yakini dulu bahwasanya Nabi itu Muhammad. Yakini dulu dan seterusnya. Keyakinan dulu. Gitu. Baru setelah ini rampung sembari diperkuat ya. Diperkuat tuh maksudnya yang paling utama itu adalah ma'rifatullah dulu sembari diperkuat. Diperkuat tuh ya dengan mendalami terus, dengan mendatangkan dalil-dalil ijmalinya sehingga akhirnya keluar daripada belenggu-belenggu taklid. Yang dimana notabene-nya, orang-orang yang melewati fase ini, itu justru dia itu terkadang lebih kuat dalam hal ini. Notabene. Kenapa? Karena gonjang-ganjing sebelum dia memutuskan ini itu udah luar biasa. Itu misal ada orang yang udah melalang buana gitu ya, udah belajar agama A, agama B, agama C, udah gonjang-ganjing luar biasa itu. Sehingga menatijakan dia menentukan Islam yang paling benar. Nah, keimanan dia di situ itu lebih kuat daripada orang yang terkadang lebih kuat daripada orang yang lahirnya itu udah Islam. Jelas ya, di titik itu tuh. Walaupun secara ibadah dia kalah karena dia belum belajar. Jelas. Nah, sehingga fase pertama yang dilalui itu adalah al-iman atau ini tadi atau i'tiqad atau fase i'tiqadnya itu yaitu keyakinan, yakinkan diri. Baru setelah kamu merasa beriman bahwasanya Tuhan itu Allah, beriman kepada al-ilah, beriman kepada nabinya ilah atau al-mursal. Mursal itu berarti rasulnya ilah. Maka rasul ini diutus sama ilah nggak apa ya? Rasul ini diutus sama Tuhan ini kan kita di dalam keimanan itu kan asyhadu Allah itu Tuhan, Muhammad itu rasul. Nah, rasul itu atau Muhammad itu dijadikan rasul sama nabi itu bukan tanpa tujuan loh, kayak gitu. Bukan tanpa sebab loh. Dia itu membawa risalah yang salah satu risalahnya itu agar umat itu melakukan A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, itulah yang tergabung di dalam al-Islam biasa kita mengenalnya, yaitu di dalam al-amaliyah gitu. Amaliyahnya. Dalam artian setelah kamu menyatakan ilah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, maka Rasul itu membawa perintah loh, perintah dari Tuhan agar kamu melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan zakat dan seterusnya. Nah, di sini ranahnya nih berarti nih, ranah ini. Makanya akhirnya ilmu fikih itu dianggap salah satu ilmu yang syarafnya luar biasa. Kenapa? Karena berketerkaitan dengan amaliyahnya seorang hamba. Berketerkaitan dengan halal atau haramnya gitu. Atau berkaitan dengan sihah atau butlannya gitu. Nah, ini
Gara-gara kita belajar ini atau gara-gara kita mendalami ini atau mendalami al-fiqih, kita tahu, oh ternyata ada yang diwajibkan, yaitu sholat. Oh ternyata sholat caranya seperti ini. Oh ternyata sebelum sholat kita mesti bisa ini, mesti wudhu, mesti ngadap kiblat, mesti nutup aurat. Oh ternyata batasan aurat tuh segini. Oh ternyata wudhu itu harus pakai air. Oh ternyata air dan seterusnya. Sehingga akhirnya itu semua menjadi penentu amaliyah kita itu diterima atau sah atau tidak. Menjadi penentunya. Sehingga di dalam fikih ini dianggap sebagai ilmu yang syarafnya itu paling luar biasa karena dia menentukan. Makanya dari itu saya sering menyampaikan, misalnya menjadi pembicara dalam seminar atau apapun itu saya menyampaikan, kalian di Indonesia nanti jurusan apapun kalian, orang tuh tahu kalian lulusan Azhar belajar agama. Gitu. Sehingga jurusan apapun kalian, sebagian besar pertanyaan yang akan ditanyakan masyarakat sama kalian itu bukan tentang mubtada khobar, bukan tentang hadis Muslim atau hadis Bukhari, bukan tentang arut qawafi dan seterusnya, tetapi tentang Ustaz cara sujud kalau kita nggak bisa gini gimana? Ustaz cara itidal itu gimana yang benernya? Ustaz cara wudhu kalau kita airnya dalam artian pertanyaannya itu seputar fikih, gitu, seputar amaliyah, jelas ya. Maka seperti itu. Maka kalau kita paham itu ya minimal apapun jurusan kita, apapun latar belakang kita, kita paham ini setidaknya yang menjadi fardul ain bagi diri kita. Sehingga kalau misalnya itu fardhu ain bagi diri kita, setidaknya saat kita menemukan permasalahan-permasalahan itu kita tahu jawabannya. Gitu. Kalau misalnya udah hal-hal yang di luar ranah, misalnya Ustadz gimana kalau misalnya kita istinja, tetapi udah hal-hal yang detail kayak gitu, itu baru kita wah ini udah nggak fardhu ain lagi bagi saya nih. Karena saya seumur hidup aja nggak pernah lihat ini ya. Nanti ditanyakan ke orang yang tak khususnya atau bisa dilihat dalam kitabnya kan gitu. Tapi setidaknya kalau misal sebatas, Ustaz kira-kira air sebatas apa yang bisa dipakai wudhu, itu aja nggak tahu, itu baru luar biasa. Karena kita aja butuh itu untuk diri kita sendiri. Jelas? Nah makanya saya katakan setidaknya batas fardhu ain bagi diri kita. Sehingga saat orang menanya itu masih ranah fardhu ain bagi masing-masing orang, maka kita setidaknya bisa mengetahui itu. Ini jelas ya? Oke. Maka dari itu ini tadi ranahnya ini, yaitu di dalam fikih. Yang dimana setelah itu dilengkapi dengan ihsan. Ihsan itu tentang membahas apakah amalan kita itu udah kholis lillah, apakah itu berarti ini ranahnya udah di luar amaliyah. Amaliyah jawarih maksudnya ya. Gitu. Di ranahnya itu adalah pembersihan, pemurnian, bahasa seperti itu. Saat kita ngerasa saya udah sholat setiap hari, 5 waktu sehari, gitu. Tapi saat ditanyakan apakah itu murni karena Allah? Nah, saat kita menanyakan, ya juga ya. Gitu, itu udah murni enggak ya? Kan seperti itu. Nah, itu maka akhirnya dibersihkan di sini. Gitu. Nah, sehingga saat kita udah sempurna ini makanya nanti dikatakan sebagai untuk menuju. Ini adalah thoriq ilallah semua. Karena seperti tadi, saat orang memutuskan masuk Islam, berarti dia memutuskan meniti jalan menuju Allah. Nah, urutannya kan kayak gini. Yang penting syahadat dulu, setelah syahadat, yang penting sholat dulu. Gitu. Setelah syahadat, sholat. Gitu. Kita kasih tahu caranya. Kita kan nggak langsung mengatakan nanti kamu harus ini ya, harus sunat ya, terus harus hapus tato ya, harus semuanya. Akhirnya mak berat juga nih kayaknya lokot lagi lah gitu. Berat rupanya. Enggak kayak gitu. Tapi setidaknya kita mengatakan kalau misalnya belum bisa itu ikut aja dulu gerakannya. Baru nanti kita belajar sedikit demi sedikit. Baru setelah merasa dia udah melakukan banyak hal, baru diberi lagi. Itu adalah perjalanannya. Tapi kan kita nggak langsung mengatakan yang penting sholat dulu, tapi harus ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas nggak akan diterima gitu. Mending kamu keluar Islam aja sekalian. Langsung gitu. Sehingga akhirnya orang nggak ada yang masuk. Jelas? Nah, tapi kan itu urusan belakang. Yang penting keimanan dulu, kamu yakin dulu Tuhan itu dulu dan seterusnya. Baru setelah itu melakukan amal ibadah. Baru setelah itu baru memurnikan ibadah. Nah, yang dimana itu semua adalah step by step at-thoriq ilallah. Gitu. Jalan menuju Allah. Gitu. Oke. Tadi itu adalah rentetan dari membahas fikih itu adalah riwayat. Kenapa? Karena fikih itu awal atau yang dibenarkan langsung sama Nabi. Di saat Nabi itu dinobatkan sebagai mursal, maka Nabi itu datang membawa risalah. Salah satu risalah yang dibawa itu adalah apa yang diwajibkan sama Tuhan dan apa yang diharamkan sama Tuhan dan seterusnya. Sehingga fikih itu adalah apa yang disampaikan sama Nabi.
Gitu. Sehingga fikih itu udah ada dari zaman Nabi, udah ada. Sehingga hanya saja belum menjadi baku gitu ya, belum menjadi baku, atau kalau kita katakan itu belum dikodifikasi, belum ada itu masing-masingnya. Kenapa? Karena para sahabat aja itu memiliki ro'yun sendiri terhadap apa yang disampaikan sama Nabi. Seperti itu. Makanya nanti ada salah satu kitab itu yang menjelaskan tentang mazhab para sahabat. Kenapa? Karena nanti Ibnu Umar itu nanti berbeda pendapatnya dengan Abu Hurairah dalam hal ini misalnya. Terus Ibnu Abbas, salah satu fakihnya sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berbeda dalam hal ini dengan Sayyidina Umar, seperti itu, dan seterusnya. Berarti itu maksudnya apa? Fikih itu udah ada dari zaman Nabi. Hanya saja yang mutawatir sampai kita secara wadi'nya, secara yang memang merapikannya, mengkodifikasikannya itu adalah imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab mujtahid yang 4 itu. Makanya nanti waktu di dalam kitab ini, saat ranahnya kita membahas tentang al-wadi, kan salah satu ini ya, muqaddimah fan ilmiahnya ya, yaitu saat membahas al-wadi, yaitu beliau sendiri, Imam Ahmad Asy-Syatiri sendiri, beliau mengatakan bahwasanya wadinya itu adalah a'immatul madzahib, gitu, atau minal a'immah. A'immatul madzahib itu ya seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam, bukan berarti beliau pencetus fikih. Kenapa? Karena fikih itu sudah ada bahkan dari zaman Nabi. Jelas nih ya? Oke. Ini tentang organisasi fikih. Nah, terus kenapa saya katakan fikih itu mazhab dan tafrikan antara fikih itu riwayat, dan tafrikan antara fikih riwayat dengan fikih yang dia itu diroyat. Gitu. Kenapa? Karena fikih diroyat itu notabene-nya berarti nanti ada fikih itu yang ad-diroyah. Gitu. Kenapa maksud fikih itu yang diroyah? Fikih diroyah itu adalah fikih yang notabene-nya produk daripada usul fikih. Nah, kapan usul fikih ini digunakan banget? Di saat tentang periwayatan akan fikih itu terhenti. Makanya akhirnya disekatakan bahwasanya usul fikih itu adalah alat untuk al-ijtihad gitu. Ini usul fikih itu adalah alat untuk ijtihad. Sedangkan fikih versi ulama usul itu adalah yang dihasilkan sama si usul fikih saja. Maka nanti saat ta'rif yang dimunculkan sama Imam Syatiri juga, yang ta'rif masyhur itu ilmu bil ahkam syariah amaliyah al-muktasabu min adillah tafsiliyah, itu adalah ta'rif fikih versinya ulama usul. Jelas ya? Itu ta'rif fikih versinya ulama usul. Kenapa? Karena fikih bagi mereka itu adalah yang ilmunya itu muktasab. Berarti ilmunya itu muktasab apa? Ilmu yang dihasilkan dari istihad. Itu ilmu yang itu adalah produk istihad. Yang dimana saat istihad, alat istihadnya usul fikih. Berarti ilmu yang merupakan fikih itu berarti sesuatu yang dihasilkan dari istihad. Berarti hanya memasukkan fikih diroyat saja. Itu memasukkan fikih diroyat yang di sana tuh. Adapun saat kita mengetahui sholat itu wajib, zakat itu wajib, itu nggak dikatakan sebagai fikih. Jelas? Lantas kok ada di dalam kitab fikih? Nah ini kan fikih, bukan usul fikih. Saat ditarifkan itu adalah ta'rif fikih sesuai atau versinya ulama-ulama usul. Itu nanti kita lihat di dalam ta'rif ya, saat di mukadimah yang kedua ini. Itu saat ditarifkan itu adalah ta'rif fikih sesuai mazhabnya atau sesuai versinya orang-orang usul. Sedangkan orang-orang fikih atau ulama fikih mengatakan fikih itu semua masail yang berketerkaitan dengan amaliyatul mukallaf. Itu semua masail yang berketerkaitan. Baik itu memang langsung dari Nabi atau itu adalah produk daripada istihadnya para ulama. Jelas ya? Sehingga sholat, zakat, puasa itu fikih bagi ulama fikih. Paham nggak? Makanya itu sholat, zakat, puasa atau haji dan seterusnya itu ada di dalam pembahasan fikih. Walaupun sholat, zakat, puasa itu bukan fikih bagi ulama usul. Jadi nanti waktu masuk ta'rif kita tafrikan itu ya. Gitu. Ini kenapa kok melebar ke sana, karena tadi saya menjelaskan bahwasanya fikih itu riwayat. Gitu. Fikih itu riwayat. Tapi seiring berkembangnya zaman atau seiring berlalunya zaman, lewatnya zaman, maka af'al itu makin banyak sehingga akhirnya ada af'al-af'al yang secara riwayat nggak ada penjelasannya. Sehingga akhirnya gara-gara ada af'al yang secara riwayat nggak ada penjelasannya, para ulama itu beristihad. Gitu. Mengeluarkan istihad yang dimana alat istihadnya usul fikih.
Sehingga akhirnya muncul fikih dengan produk daripada usul fikih. Jelas nih? Gitu. Maka disebutkan di sini fikih itu adalah riwayat sejatinya al-aslunya, fikih itu riwayat. Tapi fikih-fikih apalagi fikih muasirah ya. Kalau fikih muasirah itu ya udah auto dia itu produk-produknya usul fikih. Karena itu nggak ada di zaman Nabi, itu nggak ada, hadisnya nggak ada, Qur'annya itu nggak ada. Memang ulama itu memang murni menggunakan istihad untuk menyimpulkan untuk menyimpulkan fikih-fikih yang ada, fikih-fikih kontemporer itu, fikih-fikih modern. Nah, kalau kita tahu itu, kalau kita tahu bahwasannya fikih, produk usul fikih itu adalah diroyat, maka kita harus tahu usul fikih itu juga diroyat. Jelas ya? Usul fikih itu diroyah. Gitu. Berarti apa kaidah yang udah dipasang? Walaupun kaidah itu memang diambil daripada cara berpikirnya Nabi. Tapi setidaknya saat udah dijadikan suatu kaidah tertentu, dia akhirnya menjadi diroyat. Makanya yang contoh yang paling masyhur, membuktikan bahwasanya fikih itu riwayat, sedangkan usul fikih itu adalah diroyat. Usul fikih itu ada diroyat. Contoh yang paling masyhur yang pernah saya singgung itu di saat Imam Syafi'i, ulama mazhab kita. Nah, di saat Imam Syafi'i itu memberi komentar tentang apa itu? Tentang sucinya mani kepada toharatul mani. Kenapa? Karena secara diroyat usul fikih kita mengatakan bahwasanya kalau ada najasah, begini ya, najasah, media atau wasilah yang membuat najasah itu bisa pindah ke yang lain, itu adalah al-balal, yaitu basah, gitu, media. Kalau basah aja pindah, apalagi berair ya. Ini maksud basah ini ya basah, bukan genang, tapi basah, gitu. Nah, media yang membuat najasah itu bisa pindah dari objek, misalnya objek A kepada objek B, bisa pindah ke sini. Misalnya yang najasah itu adalah yang di A, terus bisa pindah. Itu media pemindahnya minimal adalah al-balal, gitu, yaitu basah, gitu. Berarti, nah makanya nanti di dalam najasah itu ada dua. Ada najasah yang dia itu hakiki, ada yang najasah dia itu nanti di dalam ini juga kita akan ngebahas. Ada yang najis itu najisnya takdiri. Takdiri gitu. Takdiri itu berarti sesuatu yang secara zahir nggak ada najis, tetapi karena dia itu udah kena najis sebelumnya atau sebelumnya ada baul di situ tetapi udah kering. Berarti kan secara zahir nggak najis, atau gara-gara udah lama sehingga baunya udah nggak ada, warnanya udah nggak ada, tapi selama kita tahu maka kita menilai ini najis nih. Itu tuh. Oke. Itu berarti dikatakan sebagai takdir. Oke. Nah, media pemindah najis itu kan basah. Sehingga akhirnya sampai dibuat analogi. Analoginya gini. Misalnya ada lubang lubang apa kita bilang ya? Lubang pipet. Pipet itu apa sih bilang? Sedotan. Nah, sedotan. Misalnya sedotan ini kita pakai sebelumnya untuk apa namanya? Untuk nyedot air najis. Baul lah kita bilang. Misalnya ada sedotan kayak gini. Kan sedotan tuh biasa gini. Nah, ada sedotan gini. Nah, sebelumnya dipakai untuk ngalirin air najis. Berarti kan di dalamnya ini ada sisa-sisa basahnya nih. Jelas ya? Nah, lalu kalau misalnya setelah itu kita pakai untuk ngaliri air yang suci, jadi najis nggak air itu? Jadi najis. Karena dia itu ngelewati sesuatu yang tadi dilewati sama yang najis. Paham ya? Ini kan analogi. Ini kan pengkiasan. Dan ini adalah kias yang sangat jali. Ini contoh yang ini tadi adalah al-qiyas. Al-qiyas al-jali. Nah, kias yang sangat jali saat kita contohkan misalnya ada sedotan yang pertama atau ada selang. Ini selang yang pertama untuk ngalirin kotoran misalnya. Setelah itu ngalirin air bersih. Nah, itu air bersihnya jadi najis semua. Karena dia itu dialiri sama sesuatu bekas untuk mengaliri yang najis. Jelas ya? Nah, kita akan para ulama itu nanti ittifaq mengatakan itu najis airnya. Kenapa? Karena media untuk pemindah najis itu basah. Nah, ini udah bukan basah lagi, ini memang langsung air. Jelas ya? Makanya akhirnya nanti di dalam hukum apa? Di dalam hukum mencuci pakaian misalnya. Itu kan kalau untuk menghilangkan najis bukan pakaian najis kita tenggelamkan ke ember.
Tetapi air ember itu yang kita siramkan agar dia itu mengalir najisnya. Kan seperti itu. Caranya itu bukan gini, karena kalau kita tenggelamkan, kalau itu nggak sampai 2 kula, ya udah auto najis semua airnya. Dan 2 kula itu banyak. Jelas ya, satu bak itu kurang dari 2 kula itu nanti itu. Sehingga kalau kita misalnya ada pakaian najis, kita celupkan langsung di situ itu najis semua. Tapi kalau kita ambil satu gayung lalu kita aliri itu ke pakaian, hilang najisnya. Berarti kan gara-gara ilmu, air satu gayung cukup untuk menghilangkan najis di pakaian. Kan gitu kan? Dan gara-gara nggak ada ilmu, air satu ember bisa najis semua. Kan gitu. Sehingga akhirnya dia ngira langsung celup aja ke situ. Ya najis semua lah jadinya. Gitu. Yang sebenarnya itu harus diirokoh. Irokoh itu harus dialiri. Oke. Berarti dalam hal ini jadi najis ini. Kenapa? Karena dia ngaliri lubang yang dimana dia itu bekas dialiri najis. Dari qiyas jali inilah para ulama di masa Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya mani itu najis. Kenapa mani itu najis? Karena mani itu keluar dari lubang bekas dialiri air yang najis. Dia kan lubangnya sama. Kan nggak ada lubang lain itu. Kan nggak kita katakan, oh air seni, air kencing di sini. Kalau misalnya air mani, dari lain lagi. Kan kayak gitu. Lubangnya kan sama kan? Gitu. Nah itu secara kias jali dalam artian gini, secara usul fikih, secara produk diroyat, secara usul fikih, kita akan menyimpulkan bahwasanya mani itu najis. Tapi secara riwayat memang diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Aisyah itu pernah atau mendapati pakaiannya Nabi itu ada bekas mani dan itu hanya dikerik doang. Dikerik doang lalu Nabi pakai pakaian itu dan langsung sholat. Itu riwayat kan. Maksudnya apa? Secara teori atau secara diriwayat di usul fikih itu bertolak belakang dengan apa yang ada di riwayat. Tapi mana yang dibenarkan? Yang ada di riwayat. Nah, hatta dari inilah akhirnya salah satu asbab kenapa Imam Syafi'i ini mendapat walaupun banyak ya aspeknya ya, tapi salah satu asbabnya itu adalah sejarah itu tadi, yaitu beliau menolak semua ulama di masa itu yang mengatakan mani itu najis karena secara qiyas jali memang menyimpulkan bahwasanya mani itu najis. Tapi gara-gara itu kenapa beliau mengatakan walaupun kalau misalnya apa yang diriwayatkan dari Nabi itu nggak najis, walaupun mukhalafah dengan qiyas jali sekalipun, dia tetap nggak najis. Kan gitu. Maka dari itu beliau mendapatkan lakop Nasirus Sunnah. Kenapa? Karena beliau tetap lebih mengedepankan sunnah daripada qiyas jali sekalipun. Jelas ya? Gitu. Nah itu yang saya sebutkan dengan fikih itu riwayat. Itu fikih itu riwayat. Adapun fikih-fikih yang produk dari ini baru dikatakan sebagai riwayat. Ini jelas ya? Oke. Itu sekilas tentang lokasi dia atau posisi dia di dalam ranah ulum syar'i. Baru setelah ini kita ngebahas tentang nih muqaddimatu fanil ilm, yaitu fikih itu sendiri. Itu yang cerita yang kisah ini nih masyhur banget itu. Kisah tentang Imam Syafi'i itu memang tetap kekeh. Padahal Imam Syafi'i itu wadinya usul fikih. Itu berarti beliau sangat paham qiyas itu seperti apa. Tapi kalau misalnya memang diriwayatkan kayak gitu, langsung secerdas kan misalnya itu kan kecerdasan ya. Saat kita menganalogikan sesuatu itu kan kecerdasan. Maka secerdas apapun itu kita ngerasa loh kok bertolak belakang ya dengan yang ada ya gitu. Maksudnya itu kan nanti berketerkaitan dengan Nabi mengatakan bahwasanya kalau misalnya ada najis kena basah, si basah itu jadi najis. Itu kan berarti ngambil dari analogi itu dan itu bersumber dari hadis juga. Tapi ini kan lebih lebih zohir gitu. Waktu dikatakan bahwasanya Nabi pernah Sayyidah Aisyah pernah mendapati di pakaian Nabi itu ada bekas mani terus hanya dikerik saja. Setelah itu Nabi langsung memakai sholat lagi. Nah itu zohir banget tuh. Berarti kan ada ta'aruf, tetapi lebih dikedepankan apa yang diriwayatkan dari Nabi. Jelas nih. Oke, tolong dihapus semua kalian. Ini nih. Ini biasa di dalam usul fikih kita sering diberi pemahaman gini juga, gitu. Agar kita mengetahui bahwasanya setinggi apapun pemahaman usul fikih kita tetap tunduk sama nas. Misalnya kita ngelihat nas, ini harusnya hasilnya ini nih kesimpulannya. Tapi kok di fikihnya beda ya?
Nah, kenapa? Karena fikih itu adalah riwayat. Riwayat apa yang disampaikan Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama mazhab. Walaupun apa yang disampaikan itu nanti mukhalafah dengan usul fikihnya, dengan teorinya. Kenapa? Karena usul fikih itu adalah riwayat, sedangkan fikih itu adalah riwayat. Gitu. Nah, kalau fikih itu adalah riwayat, maka sebesar apapun usul fikih, maka dia itu tetap tunduk dengan nas. Tetap tunduk dengan nas. Makanya pembahasan qiyas itu adalah pembahasan terakhir di dalam dalil syar'i yang muttafaq alaih. Dalil syar'i yang muttafaq alaih, maka qiyas itu belakangan. Kenapa yang dikedepankan itu Quran dulu, sunnah dulu, baru kita membahas tentang lafadz mujmal, lafadz am, khas dan seterusnya dalam Quran atau dalam sunnah. Baru setelah itu tentang nakalnya, baru setelah itu membahas tentang ijma. Itu qiyas itu belakangan. Kenapa? Karena qiyas itu adalah ranah istihadnya para ulama. Maka kita kalau bahas usul fikih yang pembahasannya atau kitab-kitabnya udah lebih tinggi, seperti misalnya di dalam Lughul Usul, Jamul Jawami, atau di dalam Minhajul Usul, kita akan mendapati pembahasan qiyas itu pembahasan paling rumit. Rumitnya luar biasa qiyas itu. Karena nanti barometernya ini gini luar biasa rumit. Itu pembahasan qiyas. Kenapa? Karena qiyas itu adalah pembahasan usul fikih yang langsung nyentuh dengan istihad. Gitu. Kalau misalnya di dalam apa? Kalau di dalam pembahasan mujmal, mutlak, muqayyad, am, khas dan seterusnya itu, dhahir, muawwal, mubayyan. Saat pembahasan itu, kita nyentuhnya itu masih Quran. Gitu. Kalau misalnya qiyas, kita nyentuhnya itu adalah sesuatu yang udah bukan Quran. Gitu. Berarti ini kita bawakan ke Quran. Seperti itu. Atau ini kita bawakan ke hadis. Karena itu adalah pintu istilahnya para ulama di dalam qiyas. Nah, tetapi qiyas itu justru dalil muttafaq alaih yang paling belakang. Itu yang dijelaskan belakang kali. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan poin kedua. Di sini aja gitu. Poin kedua yaitu apa? Muqaddimah. Muqaddimah Fannul Alam. Jadi sejatinya hanya dalam fikih yang kita itu memang tetap bisa, kalau kita katakan dihimbau gitu. Dihimbau untuk kalau kita bisa belajar sampai 10 guru, kita belajar sama 10 guru. Kita belajar 100 guru, belajar sama 100 guru. Itu hanya fikih. Kalau misalnya dalam ilmu-ilmu yang lain nggak perlu. Nggak perlu maksudnya enggak seurgensi fikih. Kenapa? Karena fikih kita belajar sama 2 guru aja kita bisa mendapati 2 furu yang berbeda. Gitu. Apalagi kalau kita belajar sama sampai 10 guru itu furunya makin banyak tuh, dia tahu oh gini. Atau kita baca kitab makin banyak seperti itu, kita akan mendapati banyak furu. Tapi kalau misalnya kita hanya menghatamkan yakut saja, hanya mengatakan takrib saja, udah. Berarti dalam artian kita hanya menghatamkan furu fikih yang disampaikan sama Imam Ahmad Asy-Syatiri. Kita hanya mengatakan furu fikih dan seterusnya. Padahal furu fikih itu banyak banget. Gitu. Beda ulama, beda versi yang beliau sampaikan nanti di sana itu. Nah, baru nanti ada tarjih-tarjihannya. Oke, maka di mafan ilm. Ilm ini bernama ilm fikih. Nah, fikih itu kan secara logotan itu logotan adalah al-faham. Itu. Fikih secara logotan faham. Nah, ini nanti sekilas kita lihat di dalam ta'rif juga gitu nanti. Fikih secara logotan adalah al-fahmu. Nah, fahmu ini di sini khilaf, imma fahmu secara mutlak, imma fahmu secara amrun daqiq. Itu hanya fikih aja. Fikih secara logotan faham. Karena nanti kalau misalnya fahum sesuatu tahu sesuatu yang orang udah tahu, itu nanti nggak layak dikatakan sebagai fikih. Misalnya dia mengetahui langit di atas, mengetahui api itu panas. Nah, mengetahui itu pengetahuan dia itu nggak layak dikatakan sebagai fikih secara lughah. Karena kenapa? Karena ada yang mengatakan fikih itu adalah fahmu amrin dakik. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kaul yang mengatakan fikih itu adalah fahmu mutlak, maka pengetahuan apapun itu semua bisa dikatakan sebagai fikih. Jelas ya? Oke. Sedangkan secara syar'an, nah ini nanti juga khilaf secara syar'an. Kenapa? Karena nanti secara syara' itu
Ada yang mengartikan fikih itu adalah mengetahui semua hal yang berketerkaitan dengan din, berketerkaitan dengan agama. Gitu. Itu nanti dikatakan sebagai fikih. Kenapa? Karena diambil daripada hadis saat Nabi pernah mengatakan mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Nah, itu kata-kata pakai kata-kata tafqih, pakai kata-kata fikih. Nabi mengatakan, siapapun yang Allah itu menginginkan kebaikan bagi dia, maka dia akan diberi faham dalam agama. Sehingga akhirnya fikih secara syar'an itu adalah ma'rifatu kullul masail an diniyah atau masail diniyah. Ma'rifah kullul masail. Ini masail lughatan ya, bukan masail yang akan kita bahas setelah ini. Ini adalah masail lughatan, masail ad-diniyah. Nih, berarti mengetahui semua permasalahan agama. Berarti kalau mengetahui semua permasalahan agama itu ada 3 pilar. Berarti mencakup pembahasan iman, pembahasan Islam, pembahasan ihsan. Oke, itu salah satu versinya. Karena diambil dari kata itu tadi. Diambil dari kata mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah mau mengendaki kebaikan bagi dia, maka akan Allah beri tafakuh, beri tafqih, beri pemahaman dalam agama. Sehingga fikih yang dimaksud dalam agama itu adalah mengetahui semua masail agama. Jelas nih? Baru nanti ini secara syara. Baru nanti secara istilah. Istilah itu maksudnya adalah saat dia itu diitlakkan kepada fanil ilm. Fanil ilm itu biasanya notabene-nya itu imma dia itu masail, imma dia itu adalah idrok. Idrok tilkani. Imma dia itu adalah masail, imma dia itu adalah idroku tilkal masail. Nah, itu nanti khilaf itu di dalam usul fikih aja nanti. Saat kita masuk usul fikih, kita akan ngelihat ini nanti saat pembahasan usul fikih. Oke. Nanti secara istilah maksudnya istilah ilmiah. Saat istilah dia udah dimasukkan sebagai fan ilm atau ta'rif dia sebagai fan ilmu tertentu. Itu sebagai suatu fan ilmu atau kaunihi masail gitu. Sebagai dia dianggap sebagai masail atau istilah saja. Istilah. Secara istilah maksudnya adalah secara fan ilm. Nah, baru fikih itu ta'rifnya yang masyhur biasa kita kenal, yaitu apa? Pengetahuan ilmu bil ahkam syar'iyyah. Nah, lagi-lagi ingat ya, kita masuk ke dalam ranah muqaddimah fi fan ilm. Nah, muqaddimah fan ilm itu berarti ranah pembahasannya itu adalah, saya tarik di sini, imma al-hadnya. Kalau misal kita zohirnya yang kita jelaskan panjang ketiga ini aja. Imma al-mawdu'nya, imma as-samrohnya. Nah, di sini nanti agak dakik saat di pembahasan mawdu'. Nah, ini adalah had. Had fikih secara logotan ini tadi nih. Hadnya secara syar'an ini tadi nih. Mengetahui semua yang berarti kalau secara syara' mengetahui masail yang tiqadiyah itu juga fikih. Jelas nggak? Mengetahui masail ihsaniyah itu juga fikih. Berarti saat kita membahas tentang apa yang selayaknya dilakukan sama seorang hamba untuk usul kepada Allah, yaitu itu fikih semua. Walaupun itu sebenarnya ranah pembahasannya di dalam al-ihsan. Jelas ya? Berarti nggak terbatas hanya di dalam ranah ini aja. Dalam artian nggak terbatas di dalam ranah amaliyah saja. Gitu. Amaliyah al-amaliyah al-jawarih. Oke. Nggak sebatas hanya dalam ranah ini saja, secara syarak ya. Karena diambil dari itu. Baru secara istilah yang diartikan sebagai fan ilm ini tarifnya. Maka ini sedang dalam rangka menjelaskan al-had. Had daripada fikih. Gitu. Apa itu hadnya? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, gara-gara qaid amaliyah inilah akhirnya membuat fikih secara syarak hanya masuk kepada ma'rifah masail diniyah
yang kaitannya dengan amaliyah saja. Sehingga i'tiqadiyah nggak masuk, tentang ihsaniyah juga nggak masuk. Jelas ya, berketerkaitan dengan amaliyah saja. Nah, walaupun amaliyah yang dimaksud di sini tidak terbatas kepada jawarih. Kenapa? Karena nanti niat itu juga fikih. Mengetahui niat itu wajib itu juga fikih. Padahal niat itu bukan amaliyah jawarih. Niat itu adalah amaliyah qalbiyah. Jelas ya? Dia itu adalah amal qalbi. Itu. Nah, itu nanti yang kita jelaskan di sini. Atau amaliyah jawarih seperti qauliyah. Itu juga gitu. Ahlan, Ustaz Fatin. Telat, telatnya 1 jam. Dari mana, Cil? Ya, Rob, ya Rob. Padat banget beliau ini. Oke, kita lanjut. Pantesan kok kayak tadi ada yang kurang gitu ya. Fatil rupanya. Belum datang. Oke. Al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabu. Ini nanti satu persatu poinnya kita bahas ya. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Min adillatiha at-tafsiliyah. Pertama, ini adalah ta'rif fikih. Nanti kita bandingkan juga sedikit dengan ta'rif fikih. Kalau kawan-kawan itu udah belajar warokot di ta'rif Imam Haramain di dalam warokotnya mentarifkan fikih itu beda. Tetapi mahdud. Jadi kan gini. Ada mahdud. Ada al-had. Itu kan. Nah, syarat had ini kan harus yang pertama. Syaratnya itu harus azhar kan. Itu. Atau bahasa di dalam tahzibnya itu adalah ajla. Sama harus tasawi atau musawi. Itu. Ini syaratnya nih. Syaratnya harus azhar sama musawi. Musawi yang dimaksud di situ adalah musawiyan fil afrod. Kalau misalnya mahdudnya, misal mahdudnya punya afrod 1000, maka hadnya itu juga wajib punya afrod 1000. Makanya beda antara makna tasawi di dalam tahzib atau dalam syamsiyah dengan makna tasawi di dalam sulam. Karena Imam Akhdari mengatakan dalam sulam wala musawiyan. Syarat had nggak boleh musawi. Nah, musawi yang dimaksud di situ adalah musawiyan fil khafa wa musawiyan fil wuduh. Dalam artian antara mahdud sama had itu tidak boleh sama-sama khafa. Sehingga kalau sama-sama khafa nggak ada istilahnya itu adalah tahsil majhul karena sama-sama khafa. Tidak boleh sama-sama apa? Sama-sama wuduh. Karena kalau misalnya sama-sama wuduh ya nggak ada majhul yang mau ditahsilkan dong. Karena kan nanti dikatakan akal itu atau fikir itu adalah mulahadatul ma'qul li tahsilil majhul. Disebutkan gitu. Oke. Ala kulli gini. Nanti ada 2 versi tarif, berarti ada 2 versi had. Yang dimana hadnya ini tetap musawiyan likulli afrodil mahdud. Apa mahdud dari keduanya ini? Yaitu al fikih. Itu kan? Kan tarif fikih nih. Nah, ini tarif yang masyhur. Tarif yang masyhur. Dan ketahuilah bahwasanya ini adalah tarif fikih versinya ulama usul. Jadi kita jangan terkecoh saat melihat, oh ini adalah ta'rif fikih versinya ulama fikih. Lah, ini adalah ta'rif fikih versinya ulama usul. Jelas ya? Kenapa? Karena ta'rif fikih, berarti gini aja. Fikih itu ada. Saya kesinikan aja. Ada indal fuqaha. Gini, ada yang indal usuli. Ada indal fuqaha, ada yang indal usuli. Nah, fikih indal fuqaha, semua ini nih, berarti kita kerucutkan ma'rifatu kullil mas'alah ad-diniyah al-amaliyah. Berarti maksud dikatakan semua masalah diniyah yang amaliyah, karena amaliyah baik yang jawarih ataupun yang qalbiyah ya. Intinya adalah yang fikih yang kita tahu. Tapi dia memasukkan baik yang muktasabu an adillatiha at-tafsiliyah ataupun yang ghairul muktasab. Apa itu yang ghairul muktasab? Ya seperti kita tahu sholat. Berarti kita tahu sholat itu bukan karena istihad. Karena itu memang udah mutawatir. Jelas ya? Hatta orang-orang non-muslim sekalipun tahu bahwa saya di dalam Islam itu ada kewajiban sholat.
Itu sehingga pengetahuan kita akan sholat, akan wajibnya sholat itu bukan pengetahuan yang muktasab. Nah, versi ta'rif ini tidak mengatakan itu fikih. Jelas ya? Adapun versi ta'rifnya fuqaha tetap mengatakan itu fikih. Ini saya tafrikan dulu nih, saya bedakan dulu agar kita tidak mengira ta'rif fikih yang ada di dalam kitab fikih itu adalah ta'rif fikih bagi fuqaha. Lah, itu adalah ta'rif fikih bagi usuliyun. Adapun ta'rif fikih yang ada di dalam kitab fikih ini nih. Ma'rifatu kullil masail ad-diniyah al-amaliyah. Itu. Berarti maksudnya ini sama jadi. Berarti kembali ke sini aja, di sini. Hanya sebatas al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ini nih. Berarti ta'rif fikih indal fuqaha, ta'rifnya si usulin berhenti di amaliyah. Sedangkan ta'rif fikih ya nih, ta'rif fikih indal usuli itu adalah yang yaitu apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah amaliyah al-muktasabu. Maka nanti al-muktasabu itu adalah sifat bagi ilm. Ini kan semua nih bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu. Gitu. Minnya ini ta'alluq kepada iktisab. Yang dimana iktisabnya ini dari ini semua. Oke, jelas ya? Itu yang saya tanbih tadi itu ini nih. Maka fikih ta'rifnya indal fuqaha ini hanya sampai sini saja. Itu ta'rif fikih indal fuqaha. Gitu. Makanya akhirnya di dalam fikih itu ya sholat fikih, puasa fikih, zakat fikih. Bagi ulama usul, sholat bukan fikih. Karena sholat itu adalah al-ma'lum minad din bid darurah. Itu sholat itu adalah sesuatu yang diketahui dalam agama, yang diketahuinya itu laisa bil muktasab, lakin bid darurah. Jalur darurah itu banyak. Itu jalur darurah itu banyak karena darurah itu seperti yakiniyat. Yang dimana jumlah yakiniyat itu ada banyak. Yang masyhurnya itu biasa ada 6. Itu atau biasanya ada 5 dikatakan. Nah, salah satu jalur yakiniyat itu adalah mutawatirat. Jelas ya? Salah satu jalur yakiniyat itu mutawatirat. Sehingga akhirnya fikih yang seperti itu bukan fikih. Oke. Berarti kita sekarang sedang membahas ta'rif fikih versinya usuli. Gitu. Sedang membahas ta'rif fikih versinya ulama usul. Nah, berarti gini, al-ilmu. Ini, ilm. Berarti ilm yang dimaksud di sini oke. Ilm yang dimaksud di sini itu adalah idrok mutlak. Idrok mutlak berarti memasukkan yang tasawur, memasukkan yang tasawur sama yang tasdik. Walaupun saat dikatakan bil ahkamnya mengeluarkan tasawur. Karena alimu bil ahkam, al-ahkam yang dimaksud di sini adalah an-nisbah. At-tammah. Nah, nisbah tammah itu terjadi di dalam ini aja. Terjadi dalam tasdik. Itu aja. Tetapi waktu dikatakan tasawur sama tasdik, baik yang mutabik ataupun yang tidak mutabik. Karena kalau kita mau mengatakan ilm yang dimaksud di sini adalah ilm sesuai istilahnya para ulama kalam, maka ilm itu adalah ilmu yakini, yaitu al-idrak, al-jazim, al-mutabik lil waqi, nasyi' anid dalil. Enggak, fikih enggak gitu. Kenapa? Karena fikih itu sya'annya itu adalah az-dzan. Gitu, dzan. Nah, dzan ini sejatinya nanti bisa masuk ke dalam tasawur, bisa masuk ke dalam tasdik. Pembahasan tentang dzan itu panjangnya nanti ada di dalam mantik. Itu atau di dalam usul fikih nanti kita lebih panjang menjelaskan ini. Oke, ilm bil ahkam. Ahkam yang dimaksud di sini adalah an-nisbah at-tammah. Itu nisbah tam. Nisbah tam itu berarti apa? Nisbah tam itu berarti sesuatu yang ada di dalam tasdik. Karena kan ahkam itu adalah jamak daripada hukum kan? Gitu. Ahkam adalah jamak daripada hukum. Hukum itu nanti ada 3 itlaknya. Itu hukum itu ada 3 itlaknya. Al-hukum. Itu ada 3 itlak. Yang salah satu itlaknya itu ini, saya tarik ke sini aja. Nisbah tamah. Yang salah satu itlaknya itu adalah subutu amrin atau isbatu. Isbatu amrin li amrin. Au nafyuhu anhu. Nafyuhu anhu. Terus itlak yang setelahnya itu adalah mahkum bihinya. Al
mahkum bihi. Oke, itu tentang ahkam. Ala kulli hal, al-ilm dengan adanya nisbah tamah. Berarti itu nanti hanya memasukkan tasdik. Gitu. Walaupun nanti waktu dikatakan masuk tasawur fihi nazar atau fihi ta'wil gitu aja deh. Kita mentakwilkan bahwasanya nisbah tamanya itu juga nanti masuk ke dalam ranah tasawur gitu. Tapi ala kulli hal, terlepas dia itu tasdik tasawur, dia itu yang dimaksud adalah dzon. Kenapa? Karena ilm atau fikih, ilm yang terlahir dari muktasab itu adalah ilm yang dzonni. Kenapa kok bisa ilm yang dzonni? Karena adillah, kan ilm ini kan punya dalil nih. Punya adillah. Nah, adillah untuk ilm ini itu adalah lafaz. Kalau misalnya adillahnya itu adalah mahsusat itu maksudnya sesuatu yang diberikan di depan mata langsung seperti itu, atau sesuatu yang diperdengarkan atau apapun itu mahsusat maksudnya, mahsusat atau musyahadat. Kalau adilahnya itu masih memberikan kemungkinan bahwasanya ilm yang terlahirkan itu adalah qat'i. Tapi masalahnya fikih itu adalah ilm yang dari muktasab kan, berarti dari ijtihad. Sehingga akhirnya ilm ini punya dalil. Dalilnya itu lafaz. Maksudnya dalil itu lafaz apa? Dalilnya itu adalah lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an dan lafaz yang ada di dalam As-Sunnah yang sampai kepada para ulama. Jelas ya? Oke. Dalilnya itu lafaz dan kita mundur lagi. Dan dalalah si lafaz ini semuanya itu adalah dzonni. Gitu. Dalalahnya itu adalah dzonni. Nanti kita akan sedikit membahas tentang ada yang dikatakan sebagai dalalah dzonni, dalalah qat'i, dalalatul dzann, dalalah qat'i. Atau bahasanya itu adalah qat'iyut dalalah atau dzanniyut dalalah. Terus ada yang namanya itu qat'iyut tsubut sama dzanniyut tsubut gitu. Nah, di sini dalalahnya dzonni. Maksud dalalah dzonni itu adalah dzanniyut dalalah. Jelas ya? Dalalatuhu dzonni. Nah, sehingga kalau lafaz itu dalalahnya dzonni, maka produk dari sesuatu yang dalilnya adalah lafaz itu aula bidzon. Karena lafaz ini aja punya dalalah dzonni. Nah, yang dimaksud semua dzonni itu adalah dalalahnya ya, bukan subutnya. Kenapa? Karena kalau subut, maka lafaz itu punya subut yang qat'i. Seperti apa? Seperti subut lafaz yang dia itu dari mutawatir. Jelas nggak? Quran itu kan lafaz, nakalnya mutawatir. Sehingga akhirnya secara subut dia qat'i. Maka kita katakan sesuatu yang mutawatir itu adalah qat'i subut. Tetapi kalau misalnya secara lafaz itu secara dalalah dia itu dzonni. Itu. Ini kita pahami semua lafaz itu dzonni itu di ranah yang di marhalah yang setelahnya ya gitu. Karena di awal-awal biasa kita belajar mantik atau belajar usul fikih awal-awal kita mendapati ada lafaz yang dia itu qat'i. Seperti itu. Makanya nanti kita menemukan ada yang dinamakan dengan nas. Nas itu adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Kan gitu. Itu adalah lafaz yang dalalahnya qat'i. Dalam artian tidak ada ihtimal kecuali satu. Nanti setelah itu atau di marhalah selanjutnya kita akan mendapati semua lafaz itu dalalahnya dzonni. Kenapa? Karena lafaz kalau misalnya mau menghasilkan dalalah yang qat'i, dia harus melewati ihtimal asyarah. Dalam artian dia harus bisa menggugurkan 10 kemungkinan yang bisa masuk ke dia. Dan tidak ada satu lafaz pun di dunia yang selamat dari itu. Itu dulu waktu kita sama Syekh Usam Syekh Usam mengatakan hatta lafzul jalalah. Selama dia masih lafaz ya. Hatta lafzul jalalah, hatta adat, angka. Hatta lafzul jalalah. Selama masih angka, masih adat, maka itu masih dzonni. Kenapa? Karena dia itu tidak selamat daripada 10 kemungkinan. Ya, salah satunya selamat dari majaz, selamat dari muradif, selamat dari mustarok, selamat dan seterusnya. Itu nggak ada satu lafaz pun yang bisa selamat. Sehingga lafaz kalau kita mau nobatkan dalalahnya adalah qat'i, dia harus selamat dari 10 kemungkinan. Dan nggak ada satupun lafaz yang selamat dari 10 itu. Sehingga akhirnya semua lafaz dalalahnya dzonni. Oke, itu tadi penjelasannya. Lalu kalau lafaz itu dalalahnya dzonni, maka sesuatu hasil yang berpegangan dengan yang dzonni, maka dia aula bidzon. Jelas ya? Apa itu suatu hasil yang berpegangan dengan dzonni? Yaitu fikih. Sehingga akhirnya ilm yang dihasilkan dari iktisab ini
yang dimana pegangan iktisab ini adalah lafadz ini, lafadz Quran, lafadz sunnah, itu lebih aula dengan zon. Sehingga ilm yang ada di dalam ta'rif fikih itu adalah zonni. Jelas ya? Jalurnya ya. Jalur kenapa fikih itu zonni. Itu atau ilm yang di dalam ta'rif fikih itu zon. Baik zonnya itu mencakup ranah tasawur atau zonnya itu mencakup ranah tasdik. Jelas nih? Oke, kita baru ngebahas ilm. Nah, nanti muskilah muncul. Ini biasa di usul fikih sering diucap, tapi di sini kita sebut setidaknya. Kalau zon itu kan gini ya, zon itu. Zon itu kan pengetahuan. Zon itu kan sisi pengetahuan yang dia itu ghairut tasawi. Berarti zon itu adalah idroku amro ini, bukan idroku amro ini, idrokul amri baina amro ini yang dia itu torof rojihnya. Ya kebayanglah zon ya. Gitu. Zon itu kan idrok amr antara dua amar yang dia itu adalah si amar torof rojihnya. Gitu. Sedangkan torof marjuhnya itu adalah waham. Kan gitu kan? Berarti gini, kalau misalnya kamu punya zon, maka melazimi kamu juga pasti punya waham. Sehingga kalau dianggap fikih ini adalah zonnya para ulama yang terhasilkan dari iktisab, berarti mukobil daripada itu adalah wahamnya para ulama. Jelas ya? Betul. Nah, oke gini. Berarti kan kalau misalnya fikih itu adalah zon, kan ada ihtimal salah nih. Kenapa? Karena ada ihtimal mukobilnya benar. Gitu kan? Kalau misalnya itu, berarti zon itu adalah sisi rojihnya. Roji indal ulama dan torof roji sama marju itu nisbi. Kenapa? Karena misalnya ada satu khobar yang sama, khobar akan ja'a zaidun misalnya. Berarti ini mengkhobarkan tentang maji atau zaid, maji atau zaid. Nah, gini. Khobar tentang maji atau zaid. Tergantung yang menyampaikan dan tergantung yang mendengarkan. Paham nggak? Maksudnya adalah kalau menyampaikannya si A, misalnya si A yang menyampaikan, Zaidun datang. Si B, kalau si A yang ngomong, itu menghasilkan zon bagi dia. Sedangkan si C, kalau si A yang ngomong, malah waham dia. Saya lebih percaya Zaid itu nggak datang. Kan ada kayak gitu. Dalam artian, zon sama waham itu nisbi. Tergantung bersumber dari siapa dan siapa yang nangkap. Jadi nggak mutlak itu dalam artian nggak melulu zon semua ulama zon. Nah, persis dalam fikih. Bagi kita mengatakan zon ulama Syafi'iyah mengatakan witir itu mandub. Zonnya ulama Hanafiyah mengatakan wajib. Padahal dalilnya sama. Kan gitu kan? Berarti yang menyampaikan sama. Hanya saja yang menerima penyampaian itu beda. Sehingga yang satu lebih kepada mandub, yang satu lebih kepada wajib. Karena mandub itu malaisa bi wajib, wajib malaisa bi mandub. Jelas nggak nih? Oke. Maka berarti kan ada sisi marjuhnya. Oke. Nah, nanti muskilahnya, kalau memang fikih itu zon, lantas kenapa kok mesti tetap dilakukan? Kan zon, ada kemungkinan salah. Kan gitu ya? Jelas nggak tadi muskilahnya itu? Itu kan udah kita katakan fikih itu ilm yang dimaksud zon dengan jalur yang udah panjang tadi kita jelaskan tuh. Lantas kenapa tetap masih dilakukan? Bukannya ada kemungkinan salah ya? Para ulama yang mengeluarkan hukum dalam fikih aja, mereka semua iktiraf mengatakan bahwasanya bisa jadi ini salah. Kan gitu kan? Kenapa mesti dilakukan? Nah, mesti dilakukannya itu bukan karena zonnya, tetapi karena muqtadadz zon. Apa itu yang maksud muqtadadzan? Muqtadadzan berarti laisa bisababi dzan. Berarti gini, mesti dilakukannya atau wujub ittiba'nya itu tadi. Wujubul ittiba'nya itu, wujub yang ittiba'nya itu laisa bi mujarradiz dzan. Karena kalau misalnya mujarrad dzan, maka nggak ada satupun dzan yang bisa memberi dampak mesti diikuti. Gitu. Kenapa? Ini bal bimuqtadahu. Bimuqtadahu. Hunya ini kembali kepada dzan.
Tapi karena muktadanya dzon. Kenapa muktadanya dzon? Karena gini, kalau misalnya kita nggak itibak kepada dzon, maka sama dengan kita itibak kepada waham. Kalau kita itibak kepada waham, maka itu lebih mengindikasi salah. Jelas ya? Nah, sehingga kita itibak kepada zon agar itibak kepada muktadadzonnya. Kenapa? Karena kita meninggalkan melakukan sesuatu mukabilnya zon. Paham nggak? Gitu. Itu yang membuat kenapa zon itu tetap wujubul itibak. Para fikih-fikihnya para ulama kita tetap ngikuti. Kenapa loh? Kan zon, bukannya bisa jadi salah ya? Iya. Tetapi kalau kita nggak ikuti, kita ikut wahamnya mereka, itu lebih mengindikasi salah. Jelas ya maksudnya ya? Itu yang dimaksud dengan bimuktadahu, muktadadzon. Muktadadzon itu adalah dampak kalau kita nggak ikut zon. Gitu. Kenapa kita wajib ikut zon? Bukan karena si zonnya, tetapi karena kita meninggalkan dampak kalau nggak ikut zon. Itu yang dimaksudkan dengan muktadadzon. Tujuan zon itu. Karena kalau kita nggak ikut zon, maka kita ikuti waham. Kalau kita ikuti waham, maka mengindikasi lebih bisa salah. Jelas ya? Oke. Itu tadi selesai di dalam ilm juga, masih ilm. Ahkam tadi sudah selesai itu ahkam, sehingga dari inilah akhirnya memasukkan yang tasdik, tetapi tasdiknya itu adalah tasdik yang dzan. Gitu. Oke, lanjut. Saat dikatakan ahkam, yang dimana ahkamnya itu sumbernya adalah syar'iyah. Gitu, berarti ahkam itu kan nisbah tamah tuh. Nisbah tamah itu kan terjadi di dalam isbatu amrin li amrin. Kalau misalnya pakai ini. Kalau semisal A sudah diisbat ke B sehingga akhirnya A ini menjadi maudhu, B ini menjadi mahmul, maka udah terjadi nisbah tamah antara A dan B. Jelas ya? Nah, masalahnya sekarang kalau misalnya udah terjadi nisbah tamah, berarti kan ada yang menisbahkan. Gitu. Ada hakimnya, bahasa seperti itu. Ada hakimnya. Hakimnya siapa? Nah, hakimnya itu syara'. Sehingga akhirnya ahkamnya ini dinisbahkan kepada syar'iyah. Maksudnya apa? Nisbah tamah yang terlahirkan daripada hukum yang dimana dia itu di hakimnya itu adalah syariah. Jelas ya? Berarti kalau misalnya di si A udah dinobatkan maudhu, si B udah dinobatkan mahmul, maka udah terjadi an-nisbah di dalamnya. Gitu. Kalau udah wuku, maka nisbahnya itu udah tamah gitu. Udah terjadi nisbah tamah di dalamnya. Nah, saat udah terjadi nisbah tamah, nanti kita menanyakan siapa yang menisbahkan itu atau pihak mana yang menisbahkan itu. Kalau misalnya akal, maka dikatakan akliyah, akam akliyah. Kalau misalnya yang menisbahkan itu ternyata hakimnya, karena kan ada hukum tuh. Hakimnya siapa? Ternyata hakimnya itu adalah syar'iyah atau bahasa lainnya itu adalah syariah. Jelas nih? Itu. Nah, hakimnya itu adalah syariah. Sehingga ahkamnya dinisbahkan. Berarti maksudnya ahkam itu adalah nisbah tamah yang hakimnya itu syariat. Makanya akhirnya dikatakan al-ahkam asy-syar'iyyah. Jelas ya? Itu. Ahkam syar'iyyah. Nah, terus ahkamnya ini ta'aluknya kepada apa? Ta'aluknya kepada amaliyah. Ini nih. Ahkamnya itu ta'aluknya kepada amaliyah. Itu. Makanya kalau waktu dikatakan ahkam amaliyah berarti ada nisbah tamah. Kalau ada nisbah tamah berarti ada maudhu, ada mahmulnya. Atau dalam artian ada amrin pertama, ada amrin kedua. Karena ahkam itu adalah isbatu amrin li amrin. Au nafil amrin anil amrin. Dan nisbah tamah di dalam isbat ini ataupun nisbah tamah di dalam nafyu ini itu yang dikatakan ahkam di sini. Jelas nih? Gitu. Berarti maksudnya gini. Udah penuh banget nih. As-sholat wajibah. Kan gitu kan? As-sholat wajibah. Berarti kan ini adalah maudhu, ini adalah mahmul. Berarti antara dua ini adalah ada nisbah tamah. Gitu. Ada nisbah tamah antara sholat dan juga wajib. Sekarang, siapa yang memahmuli wajib ke sholat? Syariat. Sehingga akhirnya ini dikatakan sebagai ahkam. Ada nisbah tamah. Yang nisbah tamahnya ini, si hakimnya syariat. Maka dikatakan sebagai ahkam syar'iyah. Jelas ya? Dan ternyata ahkam syariah yang ngisi salah satu anggotanya ini adalah af'al. Af'al itu maksudnya adalah amaliyah. Sholat itu kan amaliyah. Gitu. Isi daripada ahkam ini, isi daripada nisbah tamah ini atau komponen di antara nisbah tamah ini yaitu maudhu mahmulnya itu adalah amaliyah.
Makanya akhirnya dikatakan sebagai ahkam syariah amaliyah. Kenapa amaliyah? Karena maudu'atnya itu adalah amal. Gitu. Amal. Bukan i'tiqad, bukan akli. Maudu'atnya. Maudu'atnya itu adalah amal. Sholat, zakat, puasa, haji. Seperti itu. Atau istinja, toharoh, semuanya. Itu adalah amal. Sehingga gara-gara ahkam, ada nisbat tamah, terus maudu'nya itu adalah amal, makanya akhirnya dikatakan sebagai ahkam syariah amaliyah. Kenapa amaliyah? Karena maudu'nya itu amal. Paham ya? Gitu. Karena maudu'nya itu adalah amal atau af'al. Oke, yang dimana ilm ini diiktisab dari apa? Dari adillatiha at-tafsiliyah. Hanya ini kembali kepada al-ahkam ini. Adillatihah ini berarti adillati hadhihi nisbah at-tammah at-tafsiliyah, dalil tafsili. Nanti kita tafrikan dalil tafsili sama dalil ijmali. Udah penuh banget ya. Coba direnungkan dulu. Sembari dihapus kecuali lafaz ta'rif ini. Paham nggak? Oke. Semuanya hapus. Yang foto orang depan aja. Udah foto? Atau Gibran ke depan? Ada yang ingin nanya nggak? Jangan kaku kali ya. Apa bedanya nanti dengan dari 100 orang sama ini bebas saja, bebas. Mau nanya ahlan. Mungkin kalau awal-awal kan masih ini, karena nanti kalau udah masuk fikih itu atau udah masuk furuk-furuknya itu baru udah banyak tuh. Ustaz, kalau gini gimana nih? Kalau gini gimana? Masih awal-awal, masih malu-malu. Ya, bawa-bawanya apa saja. Pokoknya selain tarifnya. Udah boleh. Oke, kita lanjut. Mungkin kita pertemuan kali ini sampai Muqaddimatul Fanil Ilm aja. Besok baru kita bahas kitabnya panjang, baru masuk ke dalam sisa daripada Mabadi Asyarah yang beliau sampaikan di dalam ini di dalam kitab. Oke. Atau Muqaddimah ilmunya cuma sampai ta'arif aja nih kali ini. Karena kan masih ada maudhu kan. Nah, makanya itu yang saya maksud sisa. Maudhu panjang lagi nanti maudhu tuh. Karena saat maudhu kita akan ngikat nanti. Dalam artian kita praktekkan maudhunya af'al bagaimana. Karena nanti kalau dikatakan maudhu maka dia itu punya mahmul. Ini mana maudhu itu adalah yang dalam ilm dimahmuli dengan arad zatinya. Bagaimana yang dimaksudkan? Arad zati kok bisa wajib itu menjadi arad zati daripada sholat. Wajib itu menjadi dan seterusnya. Gitu. Oke, lanjut. Tadi kita sampai di muktasab ya. Muktasab ini kan minnya, ta'aluknya kan kepada ini. Muktasab. Muktasab ini adalah sifat daripada ilm. Gara-gara inilah akhirnya semua ilm. Gara-gara ini akhirnya semua ilm yang dia itu adalah ilm ghairul muktasab. Muktasab ini maksudnya adalah nazar ya. Yang dimaksud muktasab di sini adalah an-nazar. Yang dimana dia itu butuh ta'ammul. Yahtat sila ta'ammul, yahtat sila tartib. Oke. Jadi gini, waktu dikatakan
muktasab min adillatiyah tafsiliyah. Berarti maksud daripada al muktasab itu adalah an-nazar kan? Maksud daripada nazar itu adalah yahtaj ila ta'ammul. Ini maksud daripada nazar itu adalah yahtaj ila ta'ammul. Maksud daripada ta'ammur itu ya tartib aja udah, tartib umur. Tapi umur yang dimaksud di sini adalah dalil nih. Nah, oke, kita turunkan juga nggak apa-apa. Berarti kan yang dimaksud dengan ta'ammul itu adalah gini aja deh, mulahadhatul ma'qul li tahsilil majhul. Ini lebih pendek daripada tartibun umur ma'lumah li ta'di ila amri majhul panjang. Ini sama nanti arti daripada kata-kata ta'ammul. Nah, maksud ma'qul di sini adalah ma'lum. Nah, maksud ma'lum di sini adalah ad-dalil at-tafsili. Apa itu dalil tafsil? Nah, berarti kalau disebutkan ada dalil tafsil, maka muqabil. Saya tulis gini aja lah, ijmal. Dalil tafsili la al-ijmal. Kalau dikatakan dalil tafsil, apa itu dalil tafsil? Dalil tafsil itu adalah dalil yang langsung ta'alluq bil furu'. Ad-dalil. Nih, dalil tafsil ya. Saya tarik isinya aja. Dalil tafsil itu adalah dalil yata'allaqu bil furu' khasatan. Ini dalil tafsil itu adalah dalil yang langsung berketersinggungan dengan furu' tertentu. Itu. Nah, sedangkan dalil ijmali ya la yata'allaqu bil furu' khasatan, yang dia itu tidak berkesinggungan dengan furu' tertentu. Berarti kalau ini adalah tafsili, maka ijmalinya itu adalah misal yang sering kita contohkan itu di dalam aqimus shalah misalnya. Ini aqimus shalah. Salat ini kan salah satu furu'. Gitu. Berarti dalil ini adalah dalil yang langsung berketersinggungan dengan salah satu furu'. Jelas ya? Sehingga akhirnya ini dikatakan sebagai dalil tafsil. Paham? Atau misalnya ada kata-kata autir, perintah untuk witir ya, perintah untuk witir sholat lah kita anggap itu. Idza sholaita sunnatal isya fa'autir, misalnya kayak gitu. Idza sholaita sunnatal isya, kalau udah sholat sunnah isya maka witirlah, kan kayak gitu tuh bahasanya tuh. Nah, maka ini adalah dalil yang berketerkaitan dengan salah satu furu', yaitu al witir. Gitu. Ini dalil yang berketerkaitan dengan salah satu furu', yaitu witir. Maka ini dikatakan sebagai dalil tafsil. Karena sudut pandang kita adalah ini dalil yang berketerkaitan dengan sholat, ini dalil yang berketerkaitan dengan witir. Tapi kalau kita sudut pandangnya bukan kepada sholat dan bukan kepada witirnya, melainkan kepada ada amarnya. Karena kalau ada amar kan nggak melulu tentang witir. Kalau ada amar tidak melulu tentang sholat. Ada amar tidak melulu tentang zakat, tidak melulu tentang haji, tidak melulu tentang puasa. Jelas nggak nih? Nah, maka kalau kita sudut pandangnya adalah yang ada amarnya, dan amar itu tidak berketerkaitan dengan furu' tertentu, paham nggak nih? Maka itu dinamakan sebagai dalil ijmal. Nah, dalil yang dimaksud di sini adalah dalil tafsil. Nah, dalil tafsil inilah maklum yang ditartib di saat mau mengeluarkan si fikih ini. Paham ya? Jadi waktu kita runtutkan, muktasab itu adalah nazar itu butuh ta'amul itu adalah mulahadhah ma'qul li tahsilil majhul. Nah, ma'qul yang dimaksud ma'lum yang dimaksud adalah dalil tafsili. Berarti menyusun dalil tafsili sehingga akhirnya mengeluarkan hukum. Yang hukum inilah yang dinamakan dengan ilm ini atau fikih nanti. Kan ini adalah ta'rif daripada al-fikih. Nah, hukum itulah yang dikatakan dengan fikih. Gitu. Jadi waktu udah tertib, ada hadis A, ada hadis B, komparasi dari hadis B, mengeluarkan sunnatul witir misalnya. Maka sunnatul witir itu adalah pengetahuan yang sumber pengetahuan ini gara-gara iktisab. Apa itu iktisab? Yaitu
ta'ammul. Apa itu ta'ammul? Mulahadzatul ma'qul li tahsilil majhul. Atau diksi lainnya itu adalah tartibu umur ma'lum. Tetapi umur ma'lum yang dimaksud di situ adalah dalil tafsilinya. Jelas ya? Berarti mengumpul dalil tafsil sehingga akhirnya menghasilkan majhulnya. Majhulnya itu apa? Ya si fikih ini. Yang tadinya kita nggak tahu bahwasanya sholat witir itu nadab. Ternyata setelah kita kumpulkan dalil A, dalil B, hadis A, hadis B, hadis C. Setelah kita kumpulkan, kita kita padukan dengan sedemikian rupa dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga akhirnya mengeluarkan hukum yang tadinya majhul. Paham ya? Nah, itu yang dikatakan mulahazatul ma'qul li tahsilil majhul. Berarti al majhul yang dimaksud di sini adalah al fikih. Nah, makanya dikatakan ilm yang ada di dalam fikih itu adalah muktasab. Berarti maksudnya apa? Ilm ini tadi jahal, lalu gara-gara iktisab, lalu ilm ini jadi ada. Itu yang dikatakan sebagai muktasab. Bukan ilm dan iktisabnya ini gara-gara ta'ammul. Tapi kalau misalnya ilm ini tadi jahal, tapi gara-gara kita dengar sesuatu, lalu jadi ada. Berarti kan itu bukan gara-gara mulahadzatul ma'qul li tahsilil majhul. Misalnya, saya bagi orang yang pernah datang ke pemukiman orang Islam nggak tahu sholat itu wajib. Lalu pas datang akhirnya tahu karena orang-orang pada bilang sehingga jalurnya itu adalah jalur mutawatir atau jalurnya itu adalah jalur khobar dari orang-orang, dari orang satu kampung itu mengatakan sholat itu wajib. Seperti itu. Nah, itu nanti nggak dikatakan fikih. Kenapa? Karena ilmunya itu bukan muktasab. Ilmunya itu jalurnya itu adalah khobar-khobar itu tadi, mutawatir-mutawatir itu tadi. Bukan dikarenakan kita memulahadhah maklum kita, mentartib maklum kita, lalu menghasilkan majhul. Jelas ya nih? Oke, itu yang dikatakan sebagai al-muktasab. Muktasabnya itu dari apa? Dari dalil tafsil. Makanya kalau seandainya ta'ammul, gini aja deh. Kita tetap munculkan satu lagi karena yang lebih zahir itu. Kalau ta'ammul itu diartikan sebagai tartib, umur, ma'lumah, li ta'addi, ila, amrin, majhul. Oke. Kalau dikatakan nih, berarti yang dimaksud umur maklumah. Yang dimaksud umur maklumah itu adalah mengumpulkan dalil A, terus dalil B, terus dalil C. Nah, gitu. Tadinya sunnatul witri kita nggak tahu. Dalam artian tadinya kita nggak tahu bahwasanya ini fikihnya hasilnya atau majhul yang dimaksud. Majhul yang dimaksud di sini. Ini, majhul yang dimaksud di situ. Misalnya adalah sunnatul witri. Tadinya kita nggak tahu witir itu sunnah. Sehingga akhirnya kesunahan witir itu majhul bagi kita. Cuman setelah kita tartib dalil A. Tapi kita tahu ada dalil A. Paham ya? Gitu. Kita tahu ada dalil A. Kita tahu ada dalil B. Kita tahu ada dalil C. Setelah kita kumpulkan dalil A, kumpulkan dalil B, kumpulkan dalil C. Lalu kita olah sedemikian rupa dengan alat yang dinamakan sebagai usul fikih. Lalu akhirnya mengeluarkan hukum yang bernama witir itu sunnah. Sehingga kita bisa menisbahkan antara al-witri al-witri sama al-mandubun gitu misalnya. Oke, nah sehingga kita akhirnya mengetahui ini. Berarti kan ini adalah ilmu bil ahkam syariah. Apa maksud ahkam syariah? Yang dimana ini ada kejadian maudhu mahmul yang di dalam dua ini ada yang namanya nisbah tamah. Nih, berarti kita mengetahui ada kejadian maudhu mahmul yang di dalamnya ada nisbah tamah yang pengetahuan itu bersumberkan, berarti maksudnya ini adalah dalil. Sehingga akhirnya ini yang tadinya majhul jadi maklum. Paham ya? Ini yang dianggap sebagai dalil. Nah, inilah yang dikatakan sebagai muktasab min adillati hadhil ahkam. Karena hakam kan nisbah tamah. Nah, sedangkan sehingga kalau dia nisbah tamah maka ada dalil ini. Dari ini. Maka dikatakan adillatu hadhil nisbah tamah, yaitu apa adillahnya ini? Dalil A, dalil B, dalil C. Dalil A itu imam Quran, imam sunnah, imam hadis sahabat, imam dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa mengetahui bahwasanya witir itu mandub. Berarti kan kalau kita realisasikan tarifnya itu adalah ilm bil ahkam nih nisbah tamah yang terjadi di antara dua ini.
yang dimana yang menisbahkan ini syari'. Kenapa yang menisbahkan ini syari'? Karena dalil-dalilnya itu semuanya adalah sumbernya syariat. Yang mengadakan Quran itu syariat, yang mengadakan sunnah itu syariat, bukan buat-buatan manusia. Jelas ya? Makanya akhirnya dikatakan, oh berarti nisbah tamannya ini bersumber dari syari'. Karena seakan hakimnya ini adalah syari'. Walaupun kita baru bisa menghakimi setelah kita mengumpulkan dalil-dalilnya. Oke. Itu yang dimaksudkan min adillatiha ay adillati hadil ahkam asyariyah at-tafsiliyah. Tafsiliyah ini menjadi sifat daripada dalil. Gitu. Tadi sudah kita jelaskan. Dalil tafsil itu apa? Dalil tafsil itu adalah nih dalil yang yata'allaqu bil furu' khosotan. Furu' tertentu atau bil furu' atau bahasa lain khosotan itu adalah bil furu' muayyan. Gitu. Dengan furu' tertentu atau bil furu' muayyan. Sedangkan ijmal, dalil ijmal ini adalah dalil yang ada di dalam usul fikih. Makanya akhirnya di dalam usul fikih itu kita menemukan bahwasanya usul fikih itu apa? Adillatul juga. Tetapi adillatul ahkam di dalam usul fikih itu adalah dalil adillatul fikhi ijmalan. Itu dalil fikih secara ijmal. Itu usul fikih. Sedangkan fikih itu dalil juga, tetapi dalil tafsil. Jelas ya? Nah, itu tadi yang dimaksudkan dengan muktasabu. Sehingga gara-gara muktasab maka mengeluarkan ilmunya orang-orang yang mengetahui witir itu mandub. Bukan dari jalur tartib umur maklumat ini tadi. Melainkan dari jalur baca kitabnya para ulama. Paham ya? Itu baca kitabnya para ulama. Sehingga orang yang mengetahui fikih walaupun hasil dari ini, cuman dia taunya itu dari baca kitabnya para ulama, itu nggak dikatakan faqih sama ulama usul. Kenapa? Karena faqih sama ulama usul adalah orang yang memiliki fikih versi mereka. Jelas? Sehingga sebanyak apapun kita tahu masail fikih, selama itu kita taunya masih bersumber dari kitab-kitab para ulama, maka kita nggak pernah jadi faqih bagi orang usuli. Paham ya? Kita itu hanya faqih bagi orang fuqaha. Gitu. Karena fuqaha itu ma'rifatul ahkam syariah amali aja. Gitu. Terlepas dia itu muktasab atau tidak muktasab. Berarti maksudnya apa? Kata-kata muktasab mengeluarkan muqallid. Gitu. Mengeluarkan muqallid. Apa maksud mengeluarkan muqallid? Ya mengeluarkan kita semua di saat mengetahui ini dari jalur kitabnya para ulama. Sehingga kan waktu kita mengatakan, oh witir itu mandub. Kenapa? Karena saya menukilkan kaul dari salah satu ulamanya mazhab Syafi'i. Ya udah, berarti itu bukan fikih versinya ulama usul. Tetapi itu tetap fikih versinya ulama fikih. Kenapa? Karena itu tetap al-ilmu bil ahkam syariah amaliyah. Paham ya? Oke. Begitu juga mengetahui sholat. Dan juga mengeluarkan pengetahuan tentang al-amru atau al-ma'lum. Al-ma'lum ini. Kata-kata muktasab itu mengeluarkan ilmunya muqallid. Berarti kita kan masih ngikut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita masih ngikut Imam Haromen, kita masih ngikut imam ini kan. Kita kan saat mengetahui ini bukan karena ngulik-ngulik sendiri dalil. Beda dengan para ulama. Para ulama walaupun awal perjalanan beliau itu adalah baca dari kitab-kitab para ulama sebelumnya, tapi seiring berjalan waktu mereka ngulik sendiri. Sehingga akhirnya bagi para mujtahid itu haram taklid kepada mujtahid yang lain. Kenapa? Karena bagi para mujtahid, apapun kesimpulan yang dikeluarkan dari ijtihad dia itu yang wajib untuk diittiba bagi diri dia. Makanya mujtahid itu la yuqallid, itu maksudnya itu, gitu. Adapun misalnya bagaimana tentang para Imam Nawawi kok masih ikut mazhab Syafi'i? Ikut mazhab Syafi'i itu adalah ikut kaidah yang disampaikan sama Imam Syafi'i. Lalu beliau masih menisbahkan nama kepada mazhab Syafi'i. Tapi sekelas imam-imam seperti itu haram untuk ngikut ulama yang lain. Karena kenapa? Karena levelnya mereka semua, mereka sudah bisa mengumpulkan dalil ini lalu mengeluarkan hukum dari dalil itu. Sehingga semua ibadah yang mereka lakukan itu hasil ijtihadnya mereka. Itu baru fuqaha secara secara syar'an atau secara istilahan. Jelas ya? Itu fuqaha secara istilah. Maka dari itu kita jangan bingung kalau misalnya di dalam ranah usul fikih dikatakan bahwasanya kullul faqih itu adalah usuli. Semua fuqaha itu usuli, tetapi fuqaha versinya mereka ya. Gitu. Kenapa? Karena definisi fikih aja seperti ini. Nah, yang bisa iktisab dari dalil tafsili itu hanya para usuli. Paham nggak? Gitu. Makanya akhirnya dikatakan nisbah antara usuli dan fuqaha itu umum wa khusus mutlak.
Semua fuqaha itu usuli, tetapi tidak semua usuli itu fuqaha. Tetapi fuqaha dengan versinya si usuli. Jelas nih? Gitu. Bukan fuqaha dengan versi kita. Misalnya ada orang yang tahu banyak banget tentang furu' fikih. Itu bagi orang usul nggak dikatakan fakih. Kenapa? Karena dia hanya selesai di sini fikihnya dia. Ilmu bil ahkam syariah amaliyahnya selesai di sini. Tetapi tidak muktasab min adillatiha. Dia itu tahu itu bukan karena dia habis menelaah semua dalil A, dalil B, menelaah Quran, semua tafsirnya, menelaah kutubut tis'ah misalnya, lalu mengeluarkan hukum ini A, hukum ini B, hukum ini C, seperti itu. Enggak mengeluarkan gitu. Sehingga mereka semua tidak dikatakan faqih sama para usul, para ulama usul. Jelas ya? Itu. Mereka semua itu dikatakan faqih sama ulama fikih saja. Itu. Dan bukan itu yang dimaksudkan di usul fikih saat di usul fikih dikatakan bahwasanya semua usuli, semua faqih itu usuli, tetapi tidak semua usuli itu faqih. Yang terkadang sekarang itu justru nisbahnya terjadi umum khusus min wajihin jadinya. Karena ada faqih versinya ulama fikih ya, yang tidak usuli. Karena misalnya betapa banyak orang tahu banyak furu', tetapi dia nggak paham usul fikih. Kenapa? Karena ngajinya dia tuh fikih terus. Nah, kalau dia ngajinya fikih terus, berarti kan tidak menutup kemungkinan dia itu tahu banyak banget furu' kan? Sehingga akhirnya dia bisa jadi faqih versinya ini. Tetapi dia nggak tahu usul. Nggak tahu kok bisa keluar ini ya, kok bisa ini dan seterusnya. Tapi kalau misal orang paham ini dan bisa ini, tetap juga nggak menjadikan dia itu sebagai seorang faqih. Karena seorang faqih itu adalah keluarnya ini dari dalil-dalil yang dikumpulkan. Misal kita mencoba menelaah gitu. Saya mencoba cari dalilnya di dalam kitab Bukhari. Gini-gini. Oh, setelah saya simpulkan, tetap sama-sama sunnah juga rupanya. Sama, walaupun sama. Gitu kan. Saya udah mengeluarkan, udah apa istilahnya itu, udah badlul wus'i istilah gitu ya. Udah mengeluarkan segala kemampuan. Tapi saya tetap sama. Itu nanti dikatakan sebagai istihad. Gitu. Walaupun seperti itu ya, walaupun natijanya sama. Tetapi natijanya sama, hasilnya adalah hasil dalil yang dia kerahkan dari kemampuan dia. Bukan yang hanya dia baca saja di dalam kitabnya para ulama. Jelas ya perbedaannya sini. Oke. Itu tadi berarti muktasab di sini mengeluarkan ilmu bil ahkam syariah amaliyah seorang muqallid mengeluarkan yang dia itu maklum minad din bid darurah. Nih, mengeluarkan yang maklum minad din bid darurah. Kenapa? Kalau maklum minad din bid darurah udah dikatakan bid darurah, maka udah jelas laisa muktasab. Kalau muqallid maka jelas juga enggak muktasab karena dia enggak menelaah langsung dari dalil-dalil tafsir. Juga mengeluarkan ilmunya Nabi. Kenapa? Karena ilmunya Nabi itu bukan dari dalil tafsili, tetapi dari wahyu. Saat Nabi mengetahui bahwasanya sholat itu wajib, itu enggak keluar dari umur ma'lum minatin bidarurah, tetapi karena ilmunya Nabi itu dari wahyu. Juga mengeluarkan ilmunya malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril nggak tahu bahwasanya witir itu mandub? Tahu. Apakah taunya malaikat Jibril itu karena nelaah? Oh, karena dulu Muhammad pernah nyampein ini nih. Nggak gitu dong. Orang yang disampaikan Muhammad dari disampaikan sama beliau, kayak disampaikan sama malaikat Jibril, gitu kan? Nah, berarti mengeluarkan ilmu Jibril. Juga yang lebih aula mengeluarkan ilmu Allah. Mengeluarkan ilmu Allah sehingga ilmu Allah yang mencakup ke semua masail fikih kan gitu. Semua masail fikih itu Allah tahu. Gitu. Berarti sampai akhirat nanti Allah tahu. Kenapa? Karena ta'aluknya ilmu Allah itu udah selesai. Tanjis, kodim, udah selesai. Ta'aluknya ilmu Allah itu. Berarti semuanya udah selesai. Nah, berarti maksudnya masail fikih itu nggak selesai sampai akhirat, tapi udah selesai di ilmunya Allah. Kan gitu kan? Nah, ilmu Allah tidak dikatakan fikih. Kenapa? Karena nggak ada muktasab. Kenapa? Karena ilmu kodim itu tidak disifati dengan muktasab. Karena sesuatu yang disifati dengan muktasab itu adalah sesuatu yang ada qabla ayyakuna mawjudan. Gitu. Karena ilmu Allah itu tidak pernah tidak ada. Makanya akhirnya waktu kita membagi tentang al-ilm misalnya gitu. Al-ilm itu ada yang doruri, ada yang doruri, ada yang nazari gitu. Al-ilm ada yang doruri, ada yang nazari. Saat bagi ini itu kita katakan ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu al-hadits. Kenapa? Karena dua ilmu ini, doruri sama nazari itu adalah tentang jalur untuk membuat dia ada dari tidak ada, apakah butuh ta'amul atau tidak. Nah, makanya waktu saya sering mencontohkan ilmu doruri itu apa? Semua yang kalian tahu. Sehingga semua yang sedang kita tahu untuk tahu lagi nggak butuh ta'amul. Tapi semua yang sedang kita tidak tahu untuk tahu butuh tartib dulu. Jelas ya?
Itu dikatakan dengan nazari. Berarti maksudnya apa? Berarti ilmu hadis itu adalah ilmu yang dia itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Nah, maka dobit muktasab itu hanya memasukkan ilmu hadis. Salah satu ilmu hadis ya ilmunya Nabi dan ilmunya apa? Dan ilmunya malaikat. Tetapi keluar dari apa? Keluar dari yang iktisabnya, dari adillah tafsiliyah. Kenapa? Karena ilmunya Nabi nggak dari sini, tapi dari wahyu. Ilmunya Jibril nggak dari sini, nggak dari wahyu, tapi langsung dari Allah. Paham ya? Seperti itu ilmunya Jibril. Maka keluar ini. Berarti waktu dikatakan muktasab, mengeluarkan ilmunya muqallid, karena muqallid itu nggak ada iktisab, juga mengeluarkan ilmunya Allah, karena ilmunya Allah itu ada ilmu qadim dan tidak terbagi menjadi doruri dan nadhari. Juga muktasab juga mengeluarkan ma'luminad din bidorurah. Kenapa? Karena ma'luminad din bidorurah itu adalah ad-daruri. Jelas ya? Itu berarti tidak muktasab atau tidak nadhari. Juga mengeluarkan ilmunya Nabi. Kenapa? Karena ilmunya Nabi sekalipun misal muktasab, tetapi tidak dari dalil tafsil. Karena dalil tafsilnya dari Nabi sendiri. Nah, ilmunya Nabi itu dari wahyu. Juga mengeluarkan ilmunya Jibril. Juga tidak dari dalil tafsil. Oke, itu adalah ta'rif fikih. Panjang kita bahas ta'rif fikih, tetapi ini adalah fikihnya usuli. Itu biar nggak salah paham. Biar nggak ngira, wah saya udah hatam minhaj ini, udah fakih saya ini. Oh, iya, fakih standarnya ulama fikih. Tapi secara ulama usul harus jadi usuli dulu, baru dia itu bisa menjadi fakih. Oke, itu tentang tarifnya. Nah, tadi kan saya katakan kan bahwasanya ada pembanding takrif. Maka tadi saya sempat menyebutkan tentang al-mahdud sama al-had. Nah, ini untuk perbandingan aja. Nah, kalau di dalam Marokot, Imam Juwaini itu seorang usuli dan seorang fakih. Baru gini, kalau ulama dikatakan fakih, maka itu baru fakih versinya versinya usul fikih. Paham nggak? Seperti misalnya Imam Ibnu Hajar, itu kan fakih itu. Tapi itu memang fakihnya versi usul fikih. Sehingga akhirnya beliau itu adalah para mustahid. Nah, beliau semua amalan yang beliau lakukan itu adalah hasil istihadnya sendiri. Nah, semua amalan yang beliau lakukan itu hasil istihadnya sendiri. Sehingga kalau seorang mustahid udah beristihad kepada sesuatu, maka dia wajib ngikut hasil istihad itu. Gak boleh dia ngikut kepada yang lain. Justru haram jadi. Jelas ya? Itu. Karena itu adalah zonnya dia. Karena kalau misalnya keluar hukum A, itu adalah zonnya dia. Lalu dia ikut B, berarti dia ikut wahamnya dia. Paham nggak maksudnya di sini? Ikut wahamnya dia dong jadi. Nah, kalau dia ikut wahamnya dia, maka sangat mengihtimalkan dia salah. Dia dari sudut pandang dia ya, bukan mengihtimalkan si orang yang lain yang melakukan itu ya. Karena orang lain saat melakukan itu ngikut zonnya dia. Paham nggak maksudnya? Oke. Maka nanti di ujung pembahasan usul fikih itu membahas tentang apakah fikih itu bisa shawab semua atau tidak. Gitu. Makanya yang itifaknya itu atau kaul yang masyurnya itu atau yang rojahnya itu mengatakan kalau pembahasannya usuliyah itu maksudnya adalah yang etiqadiyah, maka shawab itu satu. Kayak itu. Karena kalau misalnya shawab itu mukhtalif, maka orang-orang non muslim bisa jadi benar dong. Kan gitu, shawab itu satu. Tetapi kalau dalam furu'iyah, maka shawab itu bisa jadi lebih dari satu. Jelas ya? Dalam artian masing-masingnya itu bisa jadi benar gitu. Oke. Nah, di dalam Marokot, Imam Haromen itu menyampaikan kalimat fikih, itu adalah versi ta'rif fikih sesuai ta'rif usuli juga, menyampaikan fikih dengan kata-kata apa? Ma'rifatul ahkam. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha hanya ini kembali kepada ahkam al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Nah, secara zohir kita ngelihat banyak atau ada beberapa qaid yang nggak tersebut di sini. Salah satu qaid yang nggak tersebut di sini apa? Amaliyah kan? Itu amaliyah nggak tersebut. Terus min adillah tafsiliyah juga nggak tersebut. Gitu. Nah, itu kan secara zohir. Tapi nanti kalau kita ngejelasin lebih dalam lagi sejatinya, ta'rif ini itu fima ma'na dengan ta'rif yang atas. Itu fima ma'na. Kenapa? Karena Imam Haromen dia memasukkan koid-koid yang kita anggap tadi nggak masuk dengan jalur iltizam. Itu dengan jalur iltizam atau jalur tadomun. Bahasa seperti itu dengan jalur iltizam atau jalur tadomun. Mari kita lihat ma'rifah
Ilm udah diwakili sama ma'rifah. Ahkam syariah udah diwakili sama ahkam syariah di sini. Amaliyah kan secara zahir kan nggak masuk kan? Gitu. Amaliyah secara zahir nggak masuk. Terus al-muktasab udah apa? Udah terlahir dari kata-kata toriquhu. Berarti torik menuju ma'rifahnya di sini, torik wahadil ma'rifah atau torik wahadil ahkam atau torik wahadil ma'rifah itu adalah al-istihad. Berarti ini muktasab udah masuk di dalam istihad. Karena kan toriknya istihad. Berarti itu yang dinamakan dengan muktasab. Min adillatiha. Dalil tafsilinya nih. Seakan-akan yang enggak ada. Jelas enggak? Oke. Nanti dimasukkannya lewat apa? Dimasukkannya itu lewat saat kita katakan amaliyah, itu adalah kelaziman daripada ma'rifatul ahkam asyariyah. Kenapa? Karena waktu dikatakan ma'rifatul ahkam syariah ini sedang mendefinisikan fikih. Dan fikih itu urusannya amali. Sehingga akhirnya amali itu udah masuk di dalam kata-kata syar'i yang dimaksud di sini adalah syar'i yang amali. Bukan yang itiqadi, bukan yang selain itu atau akli gitu. Bukan yang itiqadi, bukan akli. Kenapa? Karena mahdudnya itu fikih. Jelas ya? Berarti secara lazim udah ikut masuk. Maka dia udah mewakili amaliyah. Terus kata-kata min adillatiha at-tafsiliyah dari waktu dikatakan dari dalil tafsili, maka kita udah mengetahui bahwasanya istihad itu alat toriknya, torik wa al-istihad kan jalan menuju ma'rifah ini adalah al-istihad. Itu yang dimaksudkan dengan muktasab kan. Istihad, toriknya itu adalah Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah kalau udah berketerkaitan dengan nau tertentu atau dengan furu tertentu, ini tadi, dengan furu muayyan, maka itu sudah menjadi dalil tafsil. Makanya waktu dikatakan ini, itu sejatinya fima makna dengan yang disampaikan di sini. Itu untuk mengumpulkan aja, mengumpulkan Tuhan ini. Biar kita tidak mengira bahwasanya, oh ta'rif ini aam nih, karena ada beberapa yang nggak masuk. Seperti itu, enggak. Ini tetap dia itu masuk semuanya. Oke, itu tadi sekilas tentang ta'rif daripada fikih. Ta'rif daripada fikih. Karena setelah fikih itu kita ngejelasin tentang maudhu dan pembahasan maudhu itu panjang. Setelah itu adalah samroh. Nah, samrohnya itu kita singkat aja langsung kisahan aja. Ma'rifatul halal wal haram itu. Karena dampak daripada ini. Dampak daripada apa yang ada di dalam ta'rifnya itu. Betul. Berarti insya Allah pembahasan maudhu di pertemuan besok aja. Karena sekalian itu panjang. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalus sholati ala sayyidina